Saya bilang padamu orang ini. Dia dari awal hingga sekarang. Sudah bilang jangan percayakan dia. Tapi kamu tetap tidak mendengarkan. Oh ya, jangan bersedih lagi. Bei Cheng dan wanita itu hanya main-main saja. Cahaya bulan putihnya selalu kamu. Kamu tidak merasa bahwa wanita itu sedikit mirip dengannya? Aku akan bocorkan rahasia ini padamu. Dia melakukan operasi plastik. Untuk meniru wajahmu berdasarkan fitur wajah dan bentuknya. Bukan ini yang baru saja kubaca dalam novel? Penulis utama berhasil naik pangkat. Dengan meniru cahaya bulan putih yang sedang belajar di luar negeri. Setelah cahaya bulan putih pulang, dia mulai bertingkah liar. Nasibnya sangat tragis. Jadi, kamu ini berpakaian seperti aku. Sama nama, sama wajah, seperti cahaya bulan putih. Jadi perempuan kedua. Kecil. Kakak. Kamu jatuh ke air, otakmu mungkin rusak. Kita sudah berteman begitu lama. Kamu tidak mengenaliku lagi. Tokoh wanita mencintai tapi tak terbalas. Mengalami kecelakaan wajah. Perusahaan saudara mabuk bangkrut. Istrinya selingkuh. Aku tahu kamu membencinya. Benar-benar sahabat sepenanggungan. Setelah menyukainya selama bertahun-tahun. Tapi wanita itu juga memang sangat kejam. Menurut perkembangan cerita, tokoh utama pria dan wanita serta yang bikin masalah akan muncul. Kalian apa berani mendorong Rouro ke dalam masalah? Kamu harus beri penjelasan soal Bichen ini. Hanya jatuh ke air saja. Tidak terluka. Bukan masalah besar. Ada beberapa orang. Sebenarnya tidak seharusnya ada di acara hari ini. Mereka sudah punya pacar. Masih juga harus ngotot datang ke sini. Pria brengsek seperti ini. Sebenarnya apa yang dilihat pria utama darinya? Karena aku sudah datang. Maka biarkan saja yang jadi korban. Handphone dan tas aku mana? Ruo, maaf ya. Ini semua salah aku, Mom. Jangan minta maaf sama dia. Ini sebenarnya bukan urusanmu. Aku cuma tidak suka orang tertentu. Yang iri hati sama pacar orang lain. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini yang kami buat, kami mengakui. Kalau begitu, tidak masalah. Gaun saya ini. 258.000, sepatu 45.000. Tas 470.000, ponsel 13.000. Totalnya berapa ya? 688.000. Oh iya, totalnya 788.000. Silahkan Anda ganti rugi. Bei Chen. Aku bukan satu-satunya yang bekerja dan bertanggung jawab. Ayo cepat, bayar ganti rugi. Dia sudah memakai pakaian dan sepatu itu. Mana mungkin harganya segitu mahal. Tas juga harus dihitung penyusutannya. Jumlah barang-barang ini paling banyak 20.000. Sister Rouro, tas ini adalah edisi terbatas. Harga resmi di situs 470.000. Sekarang di internet sudah meroket menjadi lebih dari 1 juta. Ada juga pakaian ini. Model terbaru musim ini. Pertama kali terlihat tahun ini. Mereka adalah orang-orang yang saya undang. Seharusnya saya yang menanggung. Tapi saya hanya punya tabungan 10.000. Aku akan transfer terlebih dahulu. Sisanya akan aku buatkan surat utang. Tidak perlu. Murong, aku tidak menyangka kamu begitu peduli pada uang. Mungkin di dalam hatimu hanya uang yang paling penting. Tapi memang begitu. Kenapa dulu pergi ke luar negeri? Kalau tidak, tanpa uang aku tidak bisa berdiri di sini, kan? Kalau tidak bisa mendapatkan permintaan maaf, menyisakan sedikit uang juga baik. Kalian masih di sini ngapain? Pergi. Walaupun 1 juta itu cukup sedikit, tapi bisa membuat mereka merasa tertekan juga sudah cukup. 1 juta itu cukup sedikit. Tapi bagi kita itu cukup banyak. Tapi kan kamu bilang suami murahmu itu memberikanmu 20 juta setiap bulan? Hampir lupa, dalam buku itu Putri Bulan Putih menikah dengan orang lain untuk membuat sang pangeran kesal. Dengannya siapa lagi? Oh Ruo, jangan sedih. Beberapa hari ini Bei Chen terpesona oleh Xiao Wanwan. Suatu hari nanti dia akan menyadari bahwa orang yang dia sukai adalah kamu. Setelah kamu bercerai di masa depan, pasti kamu bisa bersama Bei Chen. 20 juta per bulan. 1 bulan 20 juta. Mengapa aku berpikir untuk bercerai dengan Ban? Hai, pergi. Huh. Istri wakil direktur. Mungkin dia tidak melihat Anda. Villa mewah seperti ini.
Ini milikku. Terlalu bahagia, bukan? Istri, Anda pulang. Nyonya, di atas sana. HP dalam novel ini masih bisa membuka kunci wajah. Semua ini baru hari ini. Kamu harus introspeksi dengan baik. Aku ingat dulu kamu tidak begitu suka pamer. Dalam novel ini, hubungan darah asli yang... Apa nama bos besar itu? Kenapa nomor ini cuma dicatati satu nama belakang? Tuan dan Nyonya sudah kembali. Permisi, di mana lemari es? Nyonya, ikut saya. Tuan ingin beristirahat. Ini dia aku. Suamiku, si pemegang kendali ekonomi Rongcheng. Tapi dia tidak terlihat sama sekali seperti yang tertulis dalam buku. Dia tidak tampak licik dan sombong. Di depan dapur ya. Suhu kamar rendah. Kamu mudah kedinginan kalau jalan tanpa alas kaki. Mengapa Bapak Fu pulang begitu larut malam? Tuan, pekerjaanmu sibuk. Nona, jika ada apa-apa, bisa cari aku. Aku akan menyampaikan pesan. Nona, waktunya sudah larut. Sudah waktunya kembali ke kamar untuk beristirahat. Baik. Sepertinya, pemilik asli dan bos hanya sebuah perjanjian pernikahan bisnis. Pasangan. Nona, kapan Anda akan pulang? Saya sudah mengatur sopir untuk mengantar Anda pulang. Pulang kemana? Bukankah ini rumah saya? Apa mungkin bos tahu saya akan bercerai dengannya? Hingga mengusir saya? Tidak. Di dalam buku sepertinya pemilik asal dan bos itu terpisah. Akan pulang sebentar lagi. Ibu tampaknya selera makannya baik hari ini. Bagaimana? Pemilik kebun bukanlah seorang selebriti. Hanya makan sedikit saja sudah banyak. Sebelumnya sedang diet. Sekarang tidak perlu lagi. Apakah ibu baru putus cinta? Bagaimana semua orang tahu bahwa pemilik kebun itu mengejar terus? Lu Beichen. Nyonya telah putus cinta. Tidak. Hanya saja aku menemukan bahwa menjadi lebih sehat itu lebih baik. Kau tenang saja. Pak Li, aku akan merawat kakak perempuanku dengan baik. Kalau begitu, tolong bantuannya, putri kedua. Jika Nyonya membutuhkan sesuatu, beritahu saya. Kakak, aku ingin gaun edisi terbatas. Hanya perlu 470.000. Kirimkan 500.000 padaku. Pemilik taman senang. Mereka senang jadi ATM. Saya tidak senang. Apakah kamu pikir saya terlihat seperti 500.000? Mei Mei sudah kembali. Ayah, aku ingin gaun. Biarkan kakak membelikan saya. Kakak tidak mau. Jangan merasa malu jadi adik. Apa salahnya kau membelikan dia sebuah gaun? Kalau mau membelikan saya, ya berikan uangnya dulu. Kita kan satu keluarga. Apa perlu memikirkan uang? Ibumu susah payah membesarkanmu, bukan? Dia bukan ibu kandungmu. Tapi dia bisa bersikap baik padamu. Kamu harus lebih baik pada adik perempuanmu. Bukankah itu yang seharusnya? Kurangi kata-kata negatifmu. Kukuk, kamu terlalu tidak tahu diri. Meskipun uang kakakmu banyak, kamu tidak boleh menghabiskannya sembarangan. Uang kakakku ya. Kamu mau pakaian apa? Nanti aku minta ayah belikan untukmu. Oh, tiba-tiba aku ingat kompor di rumah belum kututup. Aku pulang dulu ya. Dia mungkin salah minum obat hari ini. Di mana biasanya pemilik kebun tinggal? Harus mencari seseorang untuk bertanya. Yang di tengah itu tidak bisa diandalkan. Du Haili. Dia adalah orang yang bersama tuan kebun menuduh dan memfitnah wanita utama. Tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Yang akhirnya ditabrak mati oleh orang yang disiapkan Lu Beichen. Asisten kecil. Du Haili. Kamu bisa antar aku pulang sekali? Kamu tidak mau mampir ke rumahku? Aku,
Dulu paman hanya mengizinkanku naik saat dia butuh bantuanku membawakan barang. Baru kali ini. Kenapa hari ini? Iya, kamu sudah capek-capek antar aku pulang. Kenapa tidak mampir ke rumah dan makan sesuatu? Sudah larut malam. Aku sudah lapar. Ham. 没想到你是这种人，让你承认是农村人，就这么丢人吗？江宁，我早和你说过，咱们一刀两断。我再教你，有钱人呢分两种人，一种是想回到过去，另外一种 Bagaimana kalau aku bantu bereskan? 你猜我是哪种人？把他给我带走，带走！怎么回事？ Pemilik kebun jelas tidak tertarik pada Du Haili. Tapi karena utang budi, dia menganggapnya sebagai alat bantu. Gadis itu sangat rendah diri. Haili, kamu tidak perlu bereskan. Nama saya Bao Jie. Kenapa kamu bengong? Kamu duduk saja, jangan bergerak. Haili, aku ajak kamu makan. Ruo-Ruo, kali ini kamu mengajak aku, ada apa yang bisa aku bantu? Oh, kita sudah lama tidak bertemu, ya? Mari kita bertemu. Kamu sibuk apa belakangan ini? Aku sudah punya pacar. Dia sangat baik padaku. Besok ulang tahunku. Dia dan temannya akan merayakannya untukku. Lele, kamu ada waktu besok? Kalau tidak ada, tidak masalah. Tentu saja saya ada waktu. Kirimkan alamatnya ke saya. Saya akan pergi ke sana. Itu Haili? Ya Ham. Saya ingin bertanya sesuatu. Apakah kamu tahu suami saya? Tahu. Ya, dia sangat hebat. Kaya dan berpengaruh. Ruo-Ruo, jangan-jangan kamu berniat membunuh suamimu. Untuk menguasai hartanya? Itu sih saya tidak berani. Keluarganya terlalu kuat. Haha, tidak ada kok. Saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Sampai-sampai lupa namanya. Namanya Fu Jianzi. Saya tahu kalian tidak punya perasaan. Tak disangka kamu bahkan lupa namanya. Dunia dalam novel. Nyonya, beberapa hari lagi, Tuan Jia yang meminta Anda untuk menemaninya pulang. Jiayan. Apakah kamu tahu situasi di dalam keluarga Fu? Keluarga Fu sangat misterius. Saya sama sekali tidak mengerti. Selain Fu Jianzi. Apakah kamu mendengar nama lain? Belum pernah mendengar. Lalu bagaimana? Nanti saya tidak mengenal siapapun. Bisa minta izin? Saya akhir-akhir ini sangat sibuk. Mungkin tidak bisa pergi. Tuan bilang, Nyonya harus memenuhi kewajibannya. Kalau tidak, biaya hidup akan dipotong. Berapa banyak yang dipotong sekali? Sekali dipotong 20 juta. Jika dipotong bulan ini, maka akan dipotong dari bulan depan. Kapitalis yang jahat. Biaya hidupku hahaha. Ruo-Ruo dan Wan-Wan bertengkar lagi. Pergi. Mu Ruo bahkan memutus teleponmu. Bukankah dia selalu menunggu kamu menelepon? Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Akhir-akhir ini seperti menjadi orang yang berbeda. Hati wanita seperti jarum di dasar laut. Saya rasa dia mungkin melakukan ini untuk menarik perhatianmu. Menggoda dengan harapan. Cobalah untuk memujinya sedikit. Jangan lupa suaminya adalah seorang terapis rehabilitasi. Orang lain saja tidak bisa menjangkaunya. Bos, saya masih merasa Wan-Wan lebih baik. Muru terlalu hipokrit. Menikah ke keluarga kaya demi uang. Tapi Wan-Wan berbeda. Bahkan jika suatu hari kamu benar-benar bangkrut, dia pasti mau ikut kamu meminta-minta. Wan-Wan memang baik. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Hanya mengharapkan aku baik padanya. Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Ayo kita potong kue bersama. Tunggu sebentar lagi. Aku ada satu teman yang akan segera datang. Teman apa lagi yang kamu punya? Maaf, Tuan. Di sini sudah disewa seluruhnya. Mundur. Pergi. Ini ulang tahunku, aku tidak mengundang kalian. Kalian datang untuk apa? Pesta ini sudah kalian kuasai, kan? Du Hailin.
Kenapa kamu harus menyebarkan rumor dari belakang? Wei Chen, jangan bertanya lagi padanya. Aku sudah lupa tentang hal itu. Ada apa? Ini bukan salahnya. Pasti Ruo-Ruo yang menyuruhnya. Itu memang aku yang melakukannya. Kamu melakukan operasi plastik sesuai wajah Ruo-Ruo, lalu bilang ada apa denganmu? Aku memang merendahkanmu, Bei Chen. Saya tidak ada apa-apa. Ada apa? Tanya dia. Dia sengaja mencemarkan nama baik kita. Mungkin jika kamu slap dia sekarang, saya akan percaya bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Dan akan memaafkanmu. Saya akan memukulnya, seberapa menjilatnya Lu Bei Chen. Akan membuatnya merasa saya akan datang. Di tengah malam untuk menjemput sahabat saya. Siapa itu? Tolong ambilkan saya. Maaf ya. Kenapa kamu memukul saya? Saya memukulmu. Dia mengundangmu untuk merayakan ulang tahunnya, kan? Kamu dipukul oleh pengikut setia, kamu memukul saya. Lalu apa lagi? Lulu, kamu terlalu lebay. Kamu, apa sih kamu? Kamu juga ngurusin Xiao Lu. Hahaha, ayo. Potong kue, ya. Tutupnya, berikan padaku. Oh ya, aku juga punya hadiah untukmu. Kamu lihat, ini hadiah yang aku berikan untukmu. Cantik, kan? Ini merek favoritku. Tidak menyangka kamu bisa ingat. Ini pasti mahal, kan? Syukurlah, hadiah untuk orang lain pasti harus sepadan. Ibuku juga sangat menyukai kalung dari merek ini. Tapi aku tidak punya uang untuk membelikannya. Jadi, kamu harus berusaha keras untuk menghasilkan uang. Kirimkan kamu banyak hal ya. Jangan lupakan pacarmu nanti. Seorang pria sejati harus mandiri dan kuat, kan? Kamu benar. Namamu Emu Ruo, kan? Saya adalah pacarnya Hailey. Ayo kita tambah WeChat. Saya tidak membawa ponsel. Halo, ini kakak ipar, kan? Fu gak ada di hotel. Butuh bantuanmu untuk datang ke sini. Bantuan. Kenapa kamu datang? Bukankah kamu yang telepon temanku untuk menyuruhku datang? Mengerti. Itu adalah obat terbaru dari kota H, Goku. Khawatir efek obat masih tersisa setelah disuntik. Secara khusus aku panggil kakak ipar. Kalau kamu tidak suka perempuan di luar sana, kakak ipar pasti bisa mengerti. Udah datang. Kalau mau pergi, jangan dipaksa. Apa yang ingin kau lakukan? Besok aku ada rapat penting. Perlu tidur yang cukup. Kau jaga aku malam ini. Kalau situasinya tidak beres, panggil dia. Dia kan dokter. Jaga sepanjang malam juga. Aku juga, pasti akan mengantuk. Tidak bisa melakukannya, dan bulan depan 20 juta akan hilang. Hanya begadang saja. Apa artinya itu? Bapak penanggung jawab, tidurlah dengan tenang. Saya yang akan menjagamu. Tidak bisa. Untuk 20 juta milikku, aku tidak bisa tidur. Meskipun dia terlihat menarik, sayangnya. Selamat pagi, kamu dan aku. Apa yang terjadi dengan kamu dan aku? Perut six-packmu benar-benar bagus. Tidak usah bicara tentang uang, bos. Pasti tidak akan dipotong, kan? Nyonya, ini adalah pakaian Anda dan Tuan Fu. Nyonya, saya pergi dulu. Tuan Fu, pakaian Anda sudah sampai. Baik, taruh saja di sana.
Pakaian ini diberikan untukmu. Hai, itu perhiasan. Hadiah dari semalam. Bisakah aku bertanya dengan lemah, berapa nilainya? 40 juta. Ah, lupakan saja. Ini terlalu berharga, aku tidak mau. Kalau begitu buang saja. Ah, aku harus. Pergi ganti saja. Hari ini pergi ke rumah orang kaya mungkin akan sedikit menderita. Melihat dari hadiah-hadiah ini, sabar sedikit saja. Menderita sedikit bisa mendapatkan 40 juta. Berapa banyak orang yang menginginkannya? Waktunya sudah tidak pagi lagi. Mari kita pergi ke restoran untuk sarapan. Kenapa tidak ada selera makan? Kau tahu kan? Aku biasanya makan sangat sedikit. MU, kenapa kau di sini? Sekarang belum bisa memberitahu Fu Jianzi. Aku sudah tidak menyukai Lu Beichen lagi. Kalau dia curiga dengan identitasku dan menceraikanku, 20 juta yuanku akan hilang begitu saja. Ruoru, ini adalah... Halo, aku Lu Beichen. Aku teman MU Ruo. Ini adalah pacarku, Xia Wanwan. Lu Beichen. Fu Jianzi, saya adalah suami dari Rouro. Fu Jianzi, suami Nuo juga. Bukannya suami Moruo itu seorang pria parubaya yang kikir? Mengapa dia begitu muda? Pak Fu, sudah lama dengar nama Anda. Sebelumnya mendengar Nuo menikah dengan Anda. Kami tidak percaya. Begitu luar biasa seperti Anda. Sebenarnya kita yang tidak pantas. Benar-benar pantas untuk gadis polos dan manis seperti Anda. Pemeran utama, Ruo cantik. Kalau dipikir-pikir, seharusnya saya yang merasa beruntung bisa dekat dengannya. Pakaian dan aksesori Ruo. Hiasan ini sangat cantik. Di mana kamu membelinya? Apakah Tuan Fu yang membelikanmu? Ah, itu pesanan khusus. Hanya ada satu set ini saja. Beichen, tunggu aku sebentar. Aku belum makan lagi. Kenapa kamu pergi duluan? Apakah kamu masih tidak bisa melupakan MU Ruo? Kamu melihat dia makan bersama suaminya? Apakah kamu iri? Tidak. Lalu apa maksudmu? Aku tahu aku hanyalah pengganti MU Ruo. Jika kamu masih menyukainya. Kalau begitu, kembali dan cari dia. Baiklah. Jangan marah lagi. Mari kita pergi makan. Ini adalah pria yang kamu suka. Oh. Kita sudah kenal cukup lama. Ibu terlihat cantik. Tapi pandangan priamu tidak begitu bagus. Tuan Fu. Jangan panggil aku dengan namaku di depan orang. Saya Fu Jianzi. Saya tidak terlalu akrab dengan keluarga Fu kalian. Lupa ingatanmu begitu buruk. Bukankah bulan lalu baru saja datang? Orang yang kali ini sama seperti sebelumnya. Benarkah? Baru datang bulan lalu. Tuan muda dan nyonya muda, silakan masuk. Qianzi sudah kembali. Kamu juga datang ya? Di mana kakek? Aku dengar dia akhir-akhir ini kurang sehat. Dia sudah pergi memancing sejak pagi. Harus kembali malam. Kamu istirahat di kamar dulu ya. Ruo, kalau kamu menikah dengan Jianzi, harus benar-benar menjaga dia. Cepatlah memberinya seorang anak. Mengerti tidak? Oh, Roy masih kecil, tidak perlu terburu-buru soal anak. Kami kembali ke kamar dulu. Di mana cincin pernikahannya? Kenapa tidak dibawa? Lupa membawanya. Jika lupa lagi lain kali, akan kutindak. Oh iya, kenapa nenekmu tampak begitu muda? Dia bukan nenekku yang sebenarnya. Aku ingat aku sudah bilang padamu. Aduh, aku jelas ingat. Tapi, kau ingat aku sempat demam tinggi beberapa waktu lalu, kan? Setelah sembuh, banyak hal yang tidak bisa kuingat. Tuan Fu, bagaimana kalau kau ceritakan tentang keluarga Fu padaku? Aduh, ceritakan padaku? Ya, kita berdua pria dan wanita sendirian di sini, sangat membosankan. Bercerita padaku, kita tidak akan bosan. Pria dan wanita.
Masih banyak hal menarik tentang perempuan. Mau tahu? Tidak, tidak mau. Dan tidak. Sangat menyebalkan jika pria yang disukai menggenggam tangan. Bulan ini 20 juta sudah hilang. Aku salah. Ah. Jangan bergerak. Shallow, maafkan aku. Aku hanya ingin mengirimkan sedikit buah untuk kalian. Tidak menyangka mengganggu kalian. Ah, kamu begitu membenci saya. Sepertinya 20 juta ini memang benar-benar tidak diinginkan. Tidak, tidak. Beruntung bisa dekat dengan Bapak Fu. Sungguh, dia dan wanita itu sedang. Mereka adalah suami istri. Apapun yang mereka lakukan di kamar sangat wajar. Sedih sampai menangis karena hal kecil. Saya tidak mau mengakuinya. Wanita rendahan itu. Bagaimana mungkin pantas untuk Jianxi? Pak Tua. Bukankah Anda bilang sebelumnya bahwa mereka berdua menikah palsu? Tenang saja. Mereka berdua akan bercerai segera. Harus sabar. Jianxi sebentar lagi akan menjadi milikmu. Bisa berinteraksi dekat dengan Tuan Fu adalah kehormatan bagi saya. Lagi pula, Tuan Fu baru saja menyentuh tangan saya. Apakah saya tidak perlu mencucinya sekali lagi? Anda juga menyentuh telinga saya. Apakah saya tidak? Nyonya, Anda sangat pandai berbicara. Coba katakan sekali lagi. Ngomong-ngomong, gadis yang tadi adalah keponakan Yao Yanhui. Putri sulung keluarga Yao. Yao Nian cukup licik. Kau berhati-hati dengan dia. Sudah kudengar. Terima kasih atas pengingatnya, Wakil Direktur. Selain ini, bisakah saya bertanya tentang orang tua Fu Jianxi? Nyonya besar, apa kabar orang tuanya? Dia sudah meninggal sejak dia sangat kecil. Tidak ada yang berani membahas ini di keluarga Fu. Sebaiknya Anda juga jangan menyebutnya. Hal ini. Apakah tidak boleh dibicarakan oleh siapapun? Baiklah. Beberapa hari ini saya terus berpikir. Apakah Jianxi buta? Hanya orang-orang dengan status rendah seperti kamu yang akan menyukaimu. Jika aku tidak salah menebak. Kamu ini pasti yang disebut sebagai teh hijau, kan? Lihat luarannya terlihat menyedihkan. Tapi sebenarnya penuh dengan tipu daya. Baiklah, jika kamu bilang aku teh hijau. Kalau begitu, aku akan jadi teh hijau sekali ini. Ah. Nona Yao, saya rasa kepala saya sedikit pusing. Ah, jangan berpura-pura kasihan padaku. Aku tidak akan terpengaruh dengan itu. Maaf, maaf. Jianxi, saya baru saja berbicara 2 kalimat dengan Nona Yao. Saya jadi sedikit pusing. Nyonya benar-benar manja ya. Saya akan membawamu kembali ke kamar untuk istirahat. Ibu benar-benar pintar. Terima kasih, memang bawaan lahir. Tuan, makan sayuran dulu. Bukankah kamu suka makan udang? Selama lebih dari 20 tahun. Fu Jianxi tinggal di dalam keluarga yang begitu dingin. Penuh kepalsuan. Aduh. Di meja makan juga tidak ada yang peduli dia suka makan apa. Tuan Fu itu. Apa saya boleh tidur di tempat tidur malam ini? Saya lihat tempat tidurnya cukup empuk. Boleh saja. Baik. Tuan Fu, apakah kamu baik-baik saja? Nyonya Mu untuk keselamatan hidupmu. Aku sarankan kau jangan pedulikan aku. Dan jangan coba-coba mengenaliku. Mengapa bumi akan binasa? Bumi tidak akan, tapi kau akan. Sepertinya dugaanku benar. Ternyata bos besar dan pemilik taman tidak memiliki hubungan apapun. Mungkin bahkan menandatangani beberapa perjanjian pranikah. Misalnya, tidak boleh jatuh cinta padanya seperti itu. Kalau tidak akan berkata seperti ini. Tentang itu. Sebenarnya aku punya orang yang aku suka.
Kamu tahu itu. Aku sangat mencintai Lu Beichen. Aku seumur hidup tidak akan berpaling hati. Jadi, kamu tidak perlu khawatir aku akan terus-menerus mengganggumu. Tapi saya tidak membawa piyama. Bolehkah saya memakai baju Anda? Terima kasih. 你醒了？司总，你怎么在这儿？给你买了鸡汤，记得喝。昨晚谢你 啊 救我。 Itu. 是 哦， Biarkan saya jelaskan. Jangan salah paham, 说是你 ya. 宝贝。这些 Kamu yang memelukku. 嗯，很有天赋啊。这种天赋，我只在一个人身上见到过。 Jelaskanlah. Jelaskanlah. 乔夫人， Ini kamar saya dan tempat tidur saya. Saya bisa tidur seperti apapun yang saya mau. Tidak heran dia adalah CEO yang menghasilkan banyak uang. Dia bahkan bisa mengatakan hitam menjadi putih. 太可惜了。既然你醒了的话，那我就先走了。对了， Bawa pakaian ke sini. 天赋就好好珍惜。一直困在泥沼里的话，会被收回来。 这话是什么意思？你了解我吗？就随便评判我？ 江年，恭喜 Ah, 你啊！ bawa pakaian untuk Jianzi? Saya akan pergi saja. 恭喜你啊，你怀孕了。怀孕？ Ah, 你们是不是搞错了？我怎么可能怀孕？ kamu. 怎么不可能？ Ah, 检查报告是不会错的。 Fu Jianzi. 不要喝那么多。 Jangan khawatir, dia memiliki penyakit jantung bawaan. Jadi pingsan itu sangat normal. Panggil orang. 那 Seret dia 既 pergi. 然你怀孕了，就不要上班了。司总，你老公真帅啊！你们的孩子一定很可爱。 Ah, bagaimana Nyonya merasa kasihan padanya? Hati merasa sedih untuknya. 你怎么了？不舒服？ Ham, 要不要叫医生啊？ kalau harus merasa kasihan, ya kasihan padamu saja. Setiap hari menghadapi orang yang lemah tak berdaya seperti ini. Dan masih berhubungan dengan pelamar dari keluarganya. Entah menolak atau menjauh. 司总还专门为你 Semua orang pasti akan terikat oleh moralitas, 司总 kan? 宴请了全城民 Omong-omong, 就是为了 saya yang bahkan tidak memiliki pekerjaan yang layak ini. Orang yang mengandalkan menjual pernikahan untuk mendapatkan uang. Apa hak saya untuk merasa kasihan pada kalian para nona dan tuan muda dari kalangan atas? Tuan muda. 主人得照顾到全场。先走了。 Tapi, kalau Pak Fu bisa memberi saya sedikit uang lagi. Jangan pernah berharap. 江磊， Ternyata uang bos besar tidak semudah itu didapatkan. 给你办的事儿，我办妥了。拿点钱。 Nian adalah putri tunggal. Kamu suruh dia ambilkan pakaian untukmu. Apa di rumah tidak ada pelayan? Pakaian itu dia rampas dari tangan pelayan. Aku tidak memintanya untuk mengambil. Aku berbicara denganmu, dan kamu berani membantah. Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Tidak mengerti aturan sedikit pun. Percaya tidak? Aku akan segera membuat Jianzi menceraikanmu. 20 juta, 20 juta. 20 ribu. 你快进去。 20 juta, 20 juta, 20 juta. Nenek, saya akan ada rapat penting sebentar lagi. Butuh daging untuk menemani saya. Kami pergi dulu. Baiklah. Ayo pergi bersama. 您放心吧，快进吧。 Saya tidak turun. Haha, benar-benar seorang bos. Seberapa lembut penampilannya. Dalam hati mereka semua tidak punya perasaan. Hai, aku pergi mencari mantanku. Tunggu sebentar. Lu Beichen bukan mantanmu. Kamu bahkan tidak pernah bisa mendapatkan Lu Beichen. Semoga kamu beruntung dalam cinta, anak 我 kecil. 怎么可能认识他？就是，我们楚楚可是堂堂的总裁夫人， Cih, 这个老女人怎么混进内城来的？ Rouro, 是谁带你进来要饭的？ suamimu mana? 看我干什么？别耽误我们的晚宴。 Aku, suamiku sangat sibuk. Dia sedang bekerja. 没事没事， Ah, 我扶你起来。 kenapa kalian di sini? 太过分了！ Beichen membelikan rumah di sini untukku. Harganya sangat mahal, lebih dari 20 juta. Tidak mungkin dia tinggal di gedung yang sama kan? 竟然为了钱， Kalau-kalau kita tinggal di lantai atasmu. Kamu tidak keberatan, kan? 胡说八道！ Ah, 你们一个做保洁的， Pak 一 Bos. 个卖菜的乞丐，
Guruo, bagaimana kamu bisa ada di sini? 不赶紧给我滚！ Kalian jangan bicara begitu pada Guruo. Dia juga tinggal di sini. Dia tinggal di bawah kita. Dia adalah gadis kaya. Sudah menikah dengan orang kaya. Bisa tinggal di tempat sebaik ini berkat ayah dan suami. Iya. Kamu Wan berhasil berkat usaha sendiri. Tinggal di sini. Emyuruo, jangan terlalu menindas orang. Kalau aku jujur, itu seperti menindas orang. 怎么了？ Bei Chen Ruo benar. 你也会 Aku seharusnya tidak tinggal di rumahmu. Aku harus berusaha sendiri. Jangan pedulikan dia, Wen. Milikku adalah milikmu. 你少装了，我们一起长大的，我还能不认识你妈吗？莫寒，你看他， 职业没有高低贵贱，都有它的价值。 Bisakah sedikit lebih pelan? 但是我讨厌别人欺骗我。你说实话，他是谁？ 我不认识他。莫寒， Bei Chen, jika aku harus memilih antara aku dan Ruo, kamu hanya bisa memilih satu. 这么瞎？ Kalau satu, kamu akan pilih siapa? 我妈是设计师。阿姨，你看， Tentu saja kamu. 我现在都不认你，你说句话呀！ Ah, 不知道。 Kak Roro. Selamat pagi. 阿姨，你为什么要撒谎啊？ Apakah aku lebih tua darimu? Kamu terus memanggilku Kak. Maaf. Dia memakai kacamata hitam. Mungkin dia menangis, 把这些 ya? 垃圾给我扫干净。 Ah, 身为公主 jangan bilang maaf sama aku. Kamu nanti lebih baik menjauh dariku. Tokoh utama pria dan wanita yang sial. Siapa yang menyentuh, pasti sial. Kami membeli rumah di sini karena kebetulan saja. Bukan karena kamu. Moruo, jangan terlalu narsis. Ruo Jie. Kenapa kamu tidak tinggal bersama suamimu? 不承认。 Kenapa lagi? Tentu saja demi aku. 欢迎大家来到司总 Ruo, kenapa kamu turun? 接风宴。 Xia Wan, kenapa kamu di sini? 准备了珍贵的礼物。 HMPH. Baiklah, kita jauhkan diri dari mereka di kemudian hari. Ruo, apa yang terjadi? Apakah kau takut diperlakukan dengan buruk oleh mereka? 总为楚楚小姐特别设计的，世上独一无二，好漂亮的， Hahaha. 还是司总亲自设计的。我要是楚楚， Hailey, 快兴奋 ada hal yang ingin kau lakukan? 看司总这一次， Yang paling ingin kulakukan adalah membuli Xia Wan, 看对哪？ agar kau bisa bersama Lu Beichen dengan baik. 楚楚啊， Mulai hari ini, kita ganti tujuan baru. Jangan hanya berputar di sekitar mereka. Misalnya, 司总的 Misalnya tujuan baruku adalah membuat suamiku mengizinkanku masuk rumah. 想法我怎么会不明白？这件礼服剪裁得体， Bos, mari kita bicarakan sesuatu. 天鹅一样。 Aku ingin pindah dan tinggal di tempatmu. 对我的 Bisakah saya mendapatkan kamar kosong? 想说我像天鹅一样。 Biarkan saya tidur di kamar tamu juga tidak apa-apa. Saya jamin tidak akan mengganggu Anda. 楚楚小姐说的很好。 Biarkan saya tidur di kamar tamu juga tidak apa-apa. Saya jamin tidak akan mengganggu Anda. 现场还有哪位宾客可以说 Lu 说吗 Beichen dan pacarnya pindah ke lantai atas saya. 不像是 Setiap kali melihat dia, saya merasa hilang fokus. 这件裙 Tidak bisa tidur di malam hari. Kalau tinggal satu bangunan lagi dengannya, 实则非 kamu akan jadi pasangan pejabat yang kasihan. 增一分则太肥。 Kalau aku menemukan kamu punya pikiran yang tidak seharusnya terhadapku, 而且你们看 atau melakukan sesuatu yang aneh, 他的裙 kamu tahu akibatnya, kan? Wakil direktur, tenang saja. Aku pikirkan hanya Lu Beichen saja. Aku pasti tidak akan mengganggu kamu. 花语是 Ya, akhirnya jadi. 至死 Rui, 我想 bukannya kamu memang gak suka sama suamimu? 来一把 Kenapa tiba-tiba pengen pindah tinggal bareng dia? Ya itu, 这是我的礼服，不需要你下定义。 kamu juga tahu kan? Aku cuma gak mau lihat Xian Wan pamer cinta. Kalau begitu, kamu bisa beli rumah lagi. Atau, 韩， mungkin tinggal di rumahku. 那胡 Ada banyak kamar di rumah saya. Silakan tinggalkan yang mana saja. Saya sebenarnya ingin membeli rumah lain. Tapi pemilik sebelumnya sudah membeli banyak barang. Atau menyumbangkannya ke keluarga Wu. Jadi tidak tersisa banyak uang. Kalau untuk membeli rumah, tidak akan mudah menemukan yang cocok. Tinggal di rumahmu terlalu merepotkan. Ya sudah, gini saja dulu. Oh ya, Hailey. Tadi kamu bilang bibimu bekerja di dunia hiburan, kan? Iya. Dia sangat hebat. Nanti kalau dia datang, aku perkenalkan kamu. Serius? Ini kebetulan. Mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini. Untuk kembali ke pekerjaan lamaku. Jadi meskipun suatu hari bos mengusirku, 需要搭配桌 aku tidak akan terjebak tanpa jalan keluar. 太复杂了，就会分散人 Bagus. 所以我们不如化繁为简，只保留
Hei Ruo-Ruo. Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Ah, tenang saja, tidak ada masalah. Wah, benar-benar bertemu musuh di jalan sempit. MU, kamu mau kemana? Aku sudah menikah. Tentu saja pergi ke suamiku. Malam ini kami akan lebih tenang. Kamu tidak perlu khawatir untuk Ruo-Ruo. Seperti pria hebat seperti Tuan Fu. Pasti banyak wanita yang mengejar, kan? Kamu harus cepat-cepat ya. Tenang saja, aku dan suamiku sangat romantis. Aku pasti akan menjaga hubungan ini dengan baik. Apakah suami Bei Chen Ruo-Ruo sangat kaya? Kenapa? Kamu penasaran ya? Bukan, aku tidak. Saya hanya berpikir pria itu begitu kaya. Tidak heran Ruo-Ruo meninggalkanmu. Apakah kamu benar-benar percaya Ruo-Ruo menyukai Fujianxi? Aku dan Ruo-Ruo sudah berteman selama bertahun-tahun. Siapa yang dia sukai? Aku tidak tahu. Dia pergi ke luar negeri juga karena dipaksa. 3 tahun SMA. Setiap kali pelajaran dimulai, dia selalu diam-diam melihatku. Jadi, kamu tahu bahwa saat aku sekolah, aku juga diam-diam melihatmu? Kamu waktu itu seperti apa? Aku sudah lupa. Aku akan pulang. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Bei Cheng, tenang saja. Ruo-Ruo mungkin akan meninggalkanmu karena uang dan pendidikan. Tapi aku tidak akan pernah. Baik sekarang maupun di masa depan. Yang paling aku suka selamanya adalah kamu. Wow, suamimu tinggal di sini ya. Rumah ini terlihat sangat besar. Lingkungannya sangat baik. Tidak heran harga awal villa di sini bisa mencapai 800 juta. Berapa banyak? Khusus untukmu. Ayah. Nyonya, biarkan aku membantumu. Ini dia. Oh, ini teman baikku, namanya Du. Nona Du, halo. Terima kasih telah mengantar Nyonya pulang. Daging. Aku pergi dulu. Jika ada yang perlu, hubungi aku. Silakan, Nyonya. Tuan Li. Apakah Tuan Fu di rumah malam ini? Tuan Fu belum kembali. Rumah tua dan yang ini berbeda. Di sini selain aku, ada beberapa pelayan. Mereka semua sangat pengertian. Tidak pernah menanyakan keadaan Tuan Fu. Kau tenang saja. Aku tidak akan sembarangan menanyakan hal tentang Tuan Fu. Itu yang terbaik. Tuan Li, kami. Semua adalah pekerja yang digaji oleh Tuan Ling Fu. Jika ada yang saya lakukan tidak benar, Anda hanya perlu mengingatkan saya sedikit saja. Nyonya. Anda sudah menikah dengan Tuan. Anda adalah tuan rumah di sini. Bolehkah saya bertanya satu pertanyaan kepada Anda?你有没有救过一个人？我有没有救过人，跟你有什么关系？干嘛告诉你？大家快看呐，那个项链不见了！这款珠宝价值千万，在没有找出小偷之前，封锁所有出口，所有人都不准出去。这怎么回事？明路夜上怎么会有小偷？就算借我们10个胆子，我们也不敢偷司总的东西啊！小偷快站出来呀！别让大家跟着软禁了。诸位，先冷静一下，拜托了。我们如果想要快点找到的话，大家可以提供下线索。刚才灯灭之前，谁离珠宝最近啊？是他，刚刚就是他站在模特旁边。你胡说八道！我连碰都没碰，你别血口喷人！来人，把这个小偷给我围起来！来人，把这个小偷给我围起来！你们没有证据，凭什么说我是小偷？这可是莫寒给我举办的晚宴，这里的人非富即贵，没有必要偷啊。宁宁，你就把东西拿出来吧。Pak Tuan terlalu banyak minum. Kamu sebaiknya kembali ke kamarmu dan istirahat. Ini juga tidak ada alkohol. 不是你还能是谁？就是，红宝石的钱都够你花3辈子了，别装了。刚刚灭灯的时候，我和司总在一起，他还Pagi. Haha. Selamat pagi. 这关莫寒什么事啊？偷
偷鸡摸狗是一瞬间的事，说不定你在灯灭之前就把珠宝偷走了呢。来人，给我搜！ Pak Li, saya mau bertanya sesuatu. Apakah tuanmu mengidap skizofrenia? Mengapa dia memiliki satu kepribadian di siang hari dan kepribadian lain di malam hari? Nyonya sangat penasaran tentangku, ya? 不可能，再给我找找看。行了，按正常程序处理。我说了没有吧？ Hei, Ruo. Beberapa hari lagi, ulang tahun Bei Chen. Kamu berencana memberinya apa sebagai hadiah ulang tahun? 他果然是小偷。 Aku belum memikirkannya. 抱歉， Kamu masih berpikir apa? 扫地 Kalau terus berpikir, makanan akan dingin. 真的是什么 Aku sudah mendengar jadwal terbaru Xia Wanwan. Bagaimana kalau kita ikat dia? Biar dia melewatkan ulang tahun Bei Chen. Atau kita bunuh saja dia. Bukan, bro. Apa perlu segitunya? Akan dipenjara. Baiklah, Yao Jian. Di hati Bei Chen selalu ada citra yang tinggi dan baik. Melakukan ini tidak terlalu baik, kan? Dan dia akan marah. Lagi pula, hari ulang tahun Bei Chen yang begitu penting. Saya pasti akan menyiapkan kejutan yang baik untuknya. Pasti akan melebihi Xia Wanwan. Aku akan mencoba untuk merubah dia dengan hati. Kamu tenang saja. Melihat orang lain khawatir tentang cinta, benar-benar merupakan hal yang menarik. Oh, Emerfu, mungkin Anda tidak mengerti. Anda belum pernah jatuh cinta. Atau juga belum pernah dicintai. 赶我走。 Tuan, Anda harus pergi ke perusahaan sekarang. Sopir sudah menunggu di luar. 有这么好心？还是说，你只是想让我离开四氏集团？ Pak Li, pengawas rumah. 江宁，你干什么？ 不报警啊？ Tidak ada di sini. 不能让警察来，来了不就露馅？ Hari ini semua orang libur. Tidak ada yang ada di rumah. Nyonya, lebih baik Anda menginap di hotel. Libur novel presiden. Pelayan di rumah tidak semuanya bekerja 365 hari tanpa libur. 出出， Siap sedia setiap saat? 你被开除了。 Mengapa semua orang mendapat liburan? Bukankah seharusnya ada satu atau dua orang yang tetap bekerja? Manfaat perusahaan suami. Setiap tahun membiarkan karyawan berlibur selama 1 minggu. Tidak heran jika biasanya Fujianzi memberi mereka perintah. Mereka tidak pernah mengeluh. Ada begitu banyak orang yang pergi setiap tahun. Ini pasti menghabiskan banyak uang. 收东西，滚蛋！ 司莫寒，真是混剧。 司马寒哪个病房？ Oh, Pak Li dan stafnya pergi berkumpul di luar negeri. Kamu sudah makan? Atau mau aku masak untukmu sedikit? Sekarang tidak. Besok pagi kamu yang memasak sarapan. Sarapan kita makan mie. Oh, 上次的仇家又找来了，现在什么情况？ oh ya. Besok adalah ulang tahun Lu Bei Chen. Apa kado yang kamu berikan kepadanya? 怎么办？ Memberikan kado berupa peti mati sudah bagus. Masih berpikir untuk memberikan kado? Makan angin saja, beli parfum. 不可以，司总。 HMPH. Potong. Kamu minta aku masakkan makanan untukmu pagi ini. Kalau kamu tidak mau makan, ya pergi saja. Tidak, aku taruh dokumen di mobil. 我去支援司总。 Ah, 我是让你保 cepat 护我 makan, 你 cepat 让我 makan. 回去 好，我送你回去。 Jika aku tidak salah ingat, bos seharusnya punya ulang tahun yang sama dengan Lu Bei Cheng. Tapi, pengurus Li adalah orang yang sangat teliti. Namun mereka tidak memberitahu saya. Sepertinya mereka sangat menghindari hari ini. 司马寒， Oh ya, saya dengar kalau sarapan mie akan membuat hidup lebih panjang. 你就是一只蝼蚁。 Oh, ya, setidaknya tahun ini akan menjadi tahun yang baik. 谁的外卖啊？ Karir lancar, perasaan bahagia. Ayo makan, ayo makan. 啊，还是个小姑娘。 Kalau-kalau kamu kenapa belakangan ini? Kamu bilang kemarin. Kesempatan yang bagus itu. Kenapa nggak ambil kesempatan untuk menculik Xia Wanwan? Mau aku belikan buku hukum pidana? Supaya kamu tahu berapa tahun penjara yang akan dihadapi? Tidak mungkin kan? 婚你啊！ Mana mungkin kamu seberat itu? Tidak mungkin, itu bukan kamu yang memutuskan. Melainkan pihak polisi yang memutuskan. Aku tidak bisa mengorbankan hidupku. Hanya untuk cinta teman-temanku. Bukankah aku merasa itu tidak adil untukmu? Kamu bilang hubunganmu dengan Bei Chen selama ini. Bagaimana mungkin kamu kalah dari seseorang yang selalu meniru dirimu?
Kamu melihat wajahnya yang mirip dengan wajahmu. Apakah kamu tidak merasa jijik? Bukan kalian. Kenapa semua orang merasa aku mirip dengannya? Dia Xia Wanwan. Dia hanya seorang pencuri. Dia mencuri pria milikmu. Mencuri wajahmu. Kamu tunggu saja. Dia akan menghancurkan seluruh hidupmu cepat atau lambat. Selama aku tetap menjadi diriku sendiri. Tidak ada yang bisa mencuriku. Baiklah, baiklah. Oh iya. Ruan. Apa yang kamu siapkan sebagai hadiah ulang tahun untuk Bei Chen hari ini? Ketika aku ulang tahun, dia menyiapkan apa untukku? Kalau dia bisa datang saat aku ulang tahun sudah bagus. Apalagi berharap dia memberi hadiah. Kalau aku bisa mendukung saat dia ulang tahun sudah cukup. Jangan harap aku bisa mengeluarkan uang sepeser pun. Kenapa dia belum datangnya? Rui, hei, ini. Aduh. Hari ini adalah acara yang sangat penting. Kenapa kamu tidak berdandan sama sekali? Aku sudah merapikan diri dengan baik. Sudahlah, ayo pergi. Sekarang aku tahu kenapa kamu tidak memakai makeup. Mengapa kamu ingin membuktikan dirimu? Air jernih muncul dari bunga teratai. Walaupun tidak berdandan. Hanya berdiri di sini. Sudah bisa mengalahkan Xia Wanwan yang sudah dandan. Aku masih punya makna yang lebih dalam. MU Ruo. Menggambariku sesuai dengan penampilannya. Hari ini adalah ulang tahunmu. Rouro bahkan datang tanpa makeup. Terlalu tidak menghargaimu. Hehe. Ruo, kenapa tidak memberitahu Bei Chen? Apakah kamu sedang tidak mood? Mengapa Ruo sedang tidak mood? Kamu sendiri tidak sadar? Bei Chen, apakah aku lagi salah bicara? Selamat ulang tahun. Puding di sini sangat enak. Hanya ini saja. Aku akhir-akhir ini terlalu sibuk. Aku tidak menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Tapi terakhir kali saat aku ulang tahun, kamu juga sepertinya tidak menyiapkannya, kan? Kita dianggap setara sekarang. Xia Owan, gaun ini di tubuhmu. Kenapa sangat mirip dengan yang Ruo pakai saat lulus SMA? Gaun ini di tubuhmu. Kenapa bisa mirip sekali dengan yang dikenakan Ruo saat lulus SMA? Di mana miripnya? Wang pakai yang terbaru dari musim ini. Bagaimana mungkin bisa mirip dengan pakaian lama dari beberapa tahun lalu? Kalau dipikir-pikir, memang ada sedikit kemiripan. Hanya saja, Ruo terlihat sangat cantik saat memakainya. Wang Wanwan, saat memakainya, hanya biasa saja. Jadi tidak ada yang istimewa. Aku dan Kak Rouro memang memiliki selera seni yang mirip. Bei Chen. Bei Chen, ada kabar baik yang ingin aku sampaikan kepadamu. Aku berencana untuk pergi ke luar negeri. Tidak usah pedulikan dia saat pergi ke luar negeri. Kau terlihat lebih cantik saat memakainya. Kau dengar gak? Kita akan terlihat lebih baik ketika malam. Tentang hal ini saling mengenakan pakaian yang sama. Yang jelek akan merasa malu. Bukankah ini Xia Wanwan? Memang benar, wanita berubah seiring bertambahnya usia. Hidungnya menjadi lebih mancung. Mata juga menjadi lebih besar. Gadis tumbuh dewasa jadi cantik. Kalau dilihat lebih dekat, baju yang dikenakan Xia Wanwan memang mirip dengan yang dipakai Moruo saat lulus SMA. Tapi aku rasa MU Ruo tetap lebih cantik. Memang benar dia Dewi. Sejak kecil sampai sekarang hampir tidak berubah. Bei Chen memilih Wanwan. Ini menunjukkan dia masih punya kelebihan. Tentunya Waan juga punya kelebihan. Itulah sebabnya Bei Chen jatuh hati. Berbeda dengan orang tertentu yang nekat jadi selingkuhan. Kamu bilang siapa yang jadi selingkuhan? Jelas-jelas itu Waan yang sengaja meniru Ruo untuk naik ke atas. Hai, Heli. Jangan ribut dengannya. Saya tidak tahu maksudmu. Tapi izinkan saya jelaskan satu hal. Saya sudah menikah. Suami saya sangat baik pada saya. Dan kita saling mencintai. Saya datang ke pesta ulang tahun Emerlu hari ini. Karena kita pernah sekelas. Hanya itu. Minta maafkan Duhaili. Dia seharusnya tidak menyentuh. Meminta maaf itu tidak mungkin. Ada orang yang terlalu jujur mulutnya. Hidup saja sudah sebuah keajaiban. Kalau kamu, aku tidak menyebut nama. Jangan menganggap ini untukmu ya. Kami sudah mengirim ucapan selamat ulang tahun untuk Hailey. Ayo pergi. Ambil saja. Wei Chen, kamu sangat mengecewakan aku. Wei Chen, apakah kamu tidak senang? Ini salahku. Sekarang aku akan pergi mencari Ruo untuk kembali. Tak usah peduli padanya. Kalau dia punya setengah pengertian seperti kamu, pasti tidak akan keluar seperti itu. MU Ruo ternyata sudah menikah. Tidak tahu dia menikah dengan orang seperti apa.
Aku pernah bertemu suami Emu Ruo. Tingginya bahkan belum sampai 1,7 meter. Besar perutnya dan sudah botak. Haha, Wan Wan, apa kamu benar-benar pernah bertemu suami Emu Ruo? Apakah benar seperti yang dia katakan? Suami Ruo Ruo, Fu Jinzi. 你终于醒了， 江宁呢？ Aku sudah melihat mereka berdua, memang tidak terlalu cocok. 我赶到的时候，他自己逃走了。 自己跑了吗？可他明明昨晚是为了救我才回来。 你都受伤了，你就别想着他了。 Tidak menyangka tubuh bos ini begitu berisi. Jika bos bangkrut suatu hari, dengan tubuhnya bisa jadi model dan tetap terkenal. Nyonya, apakah menutup mata seperti ini ada gunanya? Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya tidak tertarik dengan tubuhmu yang sempurna itu. 昨天看你躺在那儿，我都心疼死了。我亲 Keluarga di rumah sudah pergi semua. 不想让你受一点伤。 Saya khawatir kamu akan lapar malam ini. Saya sengaja membungkus sepotong kue di sana untuk kamu. Sungguh baik kamu masih ingat saya. Sebenarnya saya ingin menjadikannya sarapan. 四大总裁，你怎么 Jika kamu tidak mau, ya sudahlah. 莫寒，别听他乱说。江宁，你来干什么？出去！ 我还什么都没说呢，我。 Bagaimana? Lumayan. 想说什么？ HMPH. 如果我把你丢在那儿，从一开始我就 Milikku. 江宁，你别 Kalau 胡说 bukan, 了 HMPH. 我亲眼看见你跑了。 Tidak. 如果不是我，你连今天的太阳都见不到。 你闭嘴！我不许你诅咒莫寒。谁知道你的伤怎么来的？ Bodoh. Kenapa kamu pulang hari ini? Kamu sangat mencintainya. Tapi dia, pangeranmu, tidak membawamu pergi? 是为了救你。 Iya, dia sudah punya pacar. 如果一个女人真 Bagaimana mungkin dia membawaku pergi? 她怎么舍得 Hal-hal seperti ini hanya bisa dipikirkan. 危险呢？ Yang lain, kita bicarakan setelah dia putus. Aku tahu kamu suka dia. Tapi di luar, kamu adalah istri Sujianzi. Jangan terlalu dekat dengannya. Tenang saja, saya masih tahu batasnya. 莫寒， Bukankah ini dibawa untuk saya? 太懂我了 Ahahaha, 他一定 benar. 要和我们一比。根本不稀罕当什么救命。 Kalau kamu sudah makan seperti ini, bagaimana saya bisa makan? 司总，你醒了。事情的真相是什么？你问问许特主，或许就能松口。那天到底什么情况？昨晚您把绑匪引开之后，夫人放心不下你，很快就带着一队人马去找你。夫人，你先回去。还好我当时赌了一把，现在莫寒只能感激我。我不能让莫寒有事。随呼你和我一起，我们去救莫寒。好，事情就是这样。夫人不过 Kalau sampai bos salah paham, saya bisa tidur di ranjang tengah malam. Bulanku bulan depan jangan harap bisa dapat 20 juta. 我认识的林楚楚绝对不会这样做。 Oh, 江宁， jadi Tuan Fu bisa menyiapkan sarapan sendiri. 要来挑 Saat kuliah, 我和 saya 我 tinggal 之间的 sendiri. 感情 Pernah belajar. Oh, semalam tidur nyenyak ya? 你到底安了什么 Kasurnya empuk? 要来挑拨 Saya sudah kenyang. 之间的感情？ Kamu makan pelan-pelan saja ya. 夫人已经把您救出来了，而且 Ruo Jie. 她自己 Xiao Yu minta saya carikan pekerjaan untuk sepupu jauh dia. Tapi sepertinya dia tidak berpendidikan. Kamu bilang saya harus atur apa ya? Sepupu jauh. Sepupu jauh yang katanya ini. Jangan-jangan dia adalah pengawal yang selingkuh sama dia. 变什么？ Namanya siapa ya? Kakak sepupunya itu bernama Wu Shuoliang. Perusahaan kita tidak memiliki posisi yang cocok untuknya. Semua posisi membutuhkan kualifikasi dan keterampilan. Jika kita menjadikannya penjaga keamanan, aku takut Xiao Yu merasa aku merendahkan dia. Wu Shuoliang memang mantan pacar Xiao Yu. 就当你们 Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Aku berpikir untuk menjadikannya penjaga pribadiku. Sebulan dia diberi 30.000. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak takut dia bukan 以 sepupu, 前这也是帮了我。 tapi pacar? Kamu ngomong apa sih? 当然是嘛 Sister Ruo, Xiao Yu itu cewek yang baik banget. Aku percaya dia tidak akan menipuku. Ternyata, kalau sudah jatuh cinta, pasti terbawa perasaan. Baik pria maupun wanita sangat menakutkan. Saudario, dengarkan saya. Pembantunya terlalu berbahaya. Lebih baik dia pergi ke sekolah. 你想清楚， Saya bisa membantunya mendapatkan pinjaman pendidikan yang bagus. Biarkan dia melanjutkan studinya. Setelah itu dia bisa mencari pekerjaan lain. Oh, Anda benar. Ruo, jika aku langsung membiarkan dia melanjutkan studi. Yu sepertinya juga tidak akan marah padaku. Ngapain repot-repot urus pinjaman mahasiswa? Aku langsung saja biayai dia. Jangan begitu. Kalau kamu begitu, orang akan mengira kamu merendahkan dia. Baiklah. Ngomong-ngomong. Suster Rouro. Xiao Yu mengajak saya makan siang bersamanya.
Saya tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan gadis. Bagaimana kalau kamu menemani saya pergi? Saya ingin tahu karakter seperti apa dia. Baik. Suster Rouro, kamu harus membantu saya memperhatikan baik-baik. Yue. Kita di sini. Gimana? Bagus, kan? Memang cantik. Tuan Yo, ini pacar kamu? Bukan. Ini adik perempuan saya. Namanya Emyuruo. Kakakmu sangat cantik. Halo, namaku Emyuruo. Halo. Pelayan. Kamu mau makan apa? Terserah. Aku bisa beli sarapan untuk besok di luar. Kamu mau makan apa besok pagi? Terserah. HMPH. Kalau begitu, aku bisa beli durian dicampur tahu busuk. Tentu. Kalau ibu ingin gaji bulan depan dipotong habis. Aku salah. Pembayaran WeChat 0,1 yuan. 01. Ini. Jieruru. Dia orangnya baik. Nanti kalau ada yang tidak bisa kakak bantu, kamu bisa cari Jieruru. Kakakmu bilang dia tidak mau belajar lagi. Keluarga saya cukup sulit. Ingin menghasilkan lebih banyak uang agar keluarga bisa hidup lebih baik. Jadi saya. Nona Zeng, kamu benar-benar baik kepada sepupumu. Oh iya. Sepupumu itu anak dari saudara mana? Dia anak dari paman saya. Oh, jadi dia anak dari pamannya. Iya, itu seharusnya adalah sepupuku laki-laki. Kalau begitu kalian berdua harus satu marga. Maksudku adalah anak dari paman saya. Di tempat kami, paman dipanggil paman. Kami di sini tempatnya kecil, berbeda dengan kota besar kamu. Kak Rouro, jangan-jangan kamu meremehkan aku? Tidak, setiap tempat punya adat dan kebiasaan masing-masing. Ngomong-ngomong, Nona Zou, apakah kamu pernah berpacaran sebelumnya? Saat kuliah pernah sekali. Tapi cuma pacaran online. Tidak pernah bertemu langsung. Lalu dia ternyata punya pacar di dunia nyata. Jadi putus. Karena pernah terluka. Sejak itu tidak pernah lagi berpacaran. Bulan, yang menyakitimu hanyalah pria sampah. Gadis sebaik kamu. Seharusnya diperlakukan dengan baik. Keluarga kami sangat konservatif. Aku hanya ingin mencari pria yang benar-benar kucintai untuk menikah. Lalu memperlakukannya dengan baik. Tugasmu cukup baik ya. Bulan, ambil apa saja yang kamu suka. Aku yang bayar. Bos besar. Apakah kamu juga membayar saat aku berbelanja di sini? Jangan begitu. Kakak Ro, suamimu lebih kaya dariku 100 kali lipat. Kamu saja yang bayar sendiri. Baiklah, jadi beli yang ini. Aku bantu kamu pakai. Aku rasa topi ini cocok untukmu. Aku biasanya juga tidak pakai topi ya. Ini, kenapa topinya berwarna hijau? Rick, apa maksudmu? Maksud apa? Bos, hari ini kamu nggak pulang lagi? Nggak pulang. Elegan tidak pernah ketinggalan zaman. Bos, mau minum satu gelas buat bantu tidur nggak? Kamu harus menemani aku minum. Seberapa kuat kamu minum? 1000 gelas tidak mabuk. Tunggu aku ambil minumannya. Dia dari mana punya muka setebal itu? Bisa bilang 1000 gelas tidak mabuk. Tuan Fu. Jangan takut. Segera akan berlalu. Pinggang. Pinggangku. Apa ini? Kenapa berbeda dengan tadi malam? Perubahan sifat ini terlalu besar, ya?
1000 gelas tidak mabuk. Minum teh susu 1000 gelas tidak mabuk. Nyonya, apakah Anda tidak penasaran? Mengapa setelah bangun tidur saya ada di tempat tidur saya? Ah, saya mabuk. Mungkin dia mengira kamu adalah Bei Chen. Seperti yang kamu tahu. Dalam hatiku hanya ada dia. Ini untuk dia beli. Ini untuk dia beli? Ya. Menggunakan uangku untuk memelihara pria lain. Nyonya Fu, kamu benar-benar lucu. Bos membagikan uang kepada karyawan. Tentu saja uang itu milik karyawan. Hilang. Baik. Kembali. Pengalaman belajar di luar negeri. Tidak punya pengalaman akting sama sekali. Memang terlihat cantik. Ini adalah rekomendasi dari Sister Lu. Miss MU bisa mulai berlatih. Ya, baik. Berhati-hati di jalan, cepatlah. Saya malah merasa cukup menarik. Biarkan saya menghukum dia. HMPH. Kau sudah siap? Hasil wawancara akan diberitahukan dalam 2 hari. Baik, terima kasih banyak guru. Dia sangat cantik. Apakah itu tidak baik? Karakter memang diatur seperti itu. Kenapa mencari yang cantik, bukan yang jelek? Bukan. Yang maksudku adalah dia lebih cantik daripada pemeran utamanya. Bisakah hal itu membuat pemenang penghargaan film tidak senang? Halo, Nyonya MU, selamat padamu. Wawancaramu berhasil lulus. Terima kasih banyak. Lu Bei Chen, kau benar-benar membuatku kecewa. Bagaimana kamu bisa mencari wanita lain tanpa sepenanganku? Aku sudah menjelaskannya padamu berkali-kali. Itu adalah kesalahpahaman. Kamu tidak bisa berkelakuan seenaknya seperti ini, kan? Pada hari itu aku minum terlalu banyak. Itulah mengapa aku melakukan hal-hal itu dengannya. Tapi jelas dia yang menggoda kamu. Mengapa kamu tidak membiarkanku memukulnya? Teman-teman saya semua ada hari itu. Kamu memukul dia, bagaimana kita menyelesaikannya? Ruo sama sekali tidak akan berbuat nakal seperti kamu. Bukan kakak besar. Kalian berdua bertengkar jangan. Libatkan aku, oke? Aku bukan pengumpul barang rongsokan, mentimun busuk. Aku benar-benar tidak ingin. Maksudmu aku tidak sebentar lagi seperti MU Ruo. Kalau begitu aku pergi saja. Pergi. Dari kepala sampai kaki, semua yang kamu pakai dan makan adalah aku yang belikan. Apa hakmu untuk pergi? Bahkan pekerjaan pun aku yang atur untukmu. Apakah kamu benar-benar merasa aku tidak bisa hidup tanpamu? Kalau aku pergi, aku akan pergi mencari pekerjaan sekarang. Ayo. Suami dan istri kembali. Aku dan Wan lagi bertengkar. Ruo, aku masih merasa baik padamu. Kamu tidak pernah berbuat kekeliruan seperti Wan. Anak kecil yang pandai melihat. Sungguh jatuh cinta mati-matian pada pria seperti ini. Bapak Fu. Itu sepertinya adalah ponsel saya yang disayangi 99 kali. Istri kecil yang melarikan diri dari pengusaha miliaran. Nyonya juga menonton ini ya? Kamu tidak mengerti. Pria-pria di sini sangat menawan loh. Bernilai ribuan miliaran. Penguasa kekaisaran bisnis. Tinggi badan 1,86 meter. Lebih tampan dari selebriti. Dan yang paling penting, mereka juga memberi istri mereka rumah mewah senilai 1 miliar yuan. Istrinya puas dengan rumah ini. Aku akan memberimu. Benar-benar. Naik ke atas belok kanan. Masuk ke kamarmu. Tidur, di mimpimu ada segalanya. Ngomong-ngomong, Wakil Direktur, aku mau tanya padamu. Misalnya, aku bilang misalnya. Kalau aku jadi aktor, apakah itu dihitung sebagai pelanggaran kontrak? Apakah keluarga kamu akan menentang atau semacamnya? Mengapa mereka berhak menentang aku? Kabar katanya keluarga kaya sangat ketat persyaratannya. Kamu hanya perlu memuaskan aku dan membuatku bahagia. Apapun yang kamu lakukan, aku setuju. Ya. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menginvestasikan puluhan miliar kepadaku? Supaya aku jadi pemeran utama.
Semua bisa. Di dalam mimpi ada segalanya. Ah, 不好意思，让您尽孝了。你还是请回吧，别想在我家。 saya selalu berpikir. Nyonya adalah seorang wanita yang anggun dan lembut. 好孩子，这是我的名片，以后有任何问题都可以来找我。我先回去了。 Hei, saya dan Wanwan bertengkar lagi. 你找我到底什么事？ Lu Beichen. Lu Beichen. Ah. Ah. Tuan Fu. Pengurus Li tidak memberitahumu. Tidak boleh membuat suara apapun di tengah malam, kan? Maafkan saya. Gaji bulan depan hilang. Ah, jangan. Aku yang memancarkan aura jahat dari karakter wanita kedua. Bagaimana bisa berani menyentuh? Sebagai tokoh utama. Orang besar dengan jari emas. Ingin membayar ganti rugi. Juga bukan tidak mungkin. Malam ini tidur bersamaku. Kamu gak bakal mikir aku punya perasaan seperti itu padamu, kan? Hanya tidur bareng saja. Tidak melakukan hal lain. Sepertinya memang tidak ada. Kalau cuma tidur bareng, ya sudah. Dulu juga pernah tidur di tempat yang sama, kan? Apakah bos besar tiba-tiba akan kehilangan kendali di tengah malam dan melakukan aku? Mungkin tidak, ya? Fu Jianxi jauh lebih memiliki kendali diri dibandingkan Lu Beichen. Tentu saja, bisa jadi karena bosnya tidak berfungsi. 向村里人求救。我想通了，这回我结。感谢大家今天来参加我儿子和儿媳的亲事。来，吃酒吃酒。来，江宁今天跟平常太不一样了，漂亮多了。 Hanya obat tidur dari darah manusia. 还请各位父老乡亲帮帮我，都是江家逼我的。村长，我求求你了，你帮帮我，我不想结这个婚，将来他是我的哥哥。丫头，你说什么胡话呢？你本来就是江家的媳妇儿。你们都知道， Ah. 你们都是一伙的，你们就这样看着我往火坑里跳吗？什么火坑？ Transfer Alipay sebesar 20 juta. 天天的，净给我丢脸！ Haha. 各位乡亲， Cek. 邻居， Di antara 4 properti ini, mana yang lebih baik? 他这么多年，他就是这么对我的。 Yang kedua dan yang keempat. Kenapa? Karena itu milik sendiri. Aku akan bersaing dengan orang-orang kaya seperti kalian. 这丫头在这里胡说八道，轮不到你在这里撒泼。Kenapa harus beli rumah? Karena aku mau pindah keluar. Di rumah Anda, tidak boleh membuat suara di tengah malam. Kalau tidak, harus jadi kucing tidur yang menemani. Apakah saya diizinkan untuk pindah? Bukankah saya hanya tinggal sementara di sini? Sesuai dengan perjanjian pernikahan. Untuk menghindari orang luar mencurigai masalah dalam pernikahan kita. Kita harus tinggal bersama. Ternyata ada yang namanya perjanjian pranikah. Tuan Fu, bisakah Anda kirimkan perjanjian itu agar saya bisa melihatnya? Kontrakmu hilang. Kalau milikmu hilang, maka aku bisa sembarangan menambahkan isi di atasnya. Benar-benar kapitalis yang jahat. Tentu saja tidak. Aku menyimpannya di brankas. Malu untuk mencarinya. Nona, kenapa hari ini kamu makan sedikit sekali? 我这么多年，你到底把我当什么？ Tuan Li, saya tanya kamu ya. Tentang perjanjian pernikahan saya dan Tuan Fu. Ada ketentuan apa saja? Nona, saya hanya seorang pengurus kecil. Baiklah, saya belum selesai makan. 你要多少钱？ Silakan masuk. 300万买个女儿，我算是占你们。 Hei, Kak, 这里面的 apakah kamu gajian hari ini? Saya ingin beli sesuatu. Bisa pinjam 500.000? Jangan panggil saya Kak. Kita berdua bukan saudara seibu. Apa yang terjadi? Tidak ada. Hanya jangan anggap aku seperti ATM-mu. Oh, dan berapa banyak uang yang kuberikan kepadamu sebelumnya? Jika ada waktu, ingat untuk membayarnya. Menurutmu apa hakmu untuk menikahi Fu Jianxi? Bukan karena kita keluarga yang telah membesarkanmu dengan susah payah? Jika tidak ada kamu, yang akan menikahi Fu Jianxi adalah aku. Aku bisa menikah dengan Fu Jianxi. Karena aku cerdas, baik hati, pintar, dan menggemaskan. Baiklah, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Jangan selalu membanggakan diri di depan kalian.
Dan tentang Fujianzi bisa menikah denganku. Itu adalah keberuntungan yang dia raih dari 8 generasi sebelumnya. 给我滚出去！这里是私家别墅，是司夫人带我来的，你凭什么赶我走？青天白日， Tuan Fu, kamu sudah pulang kerja. Kapan kamu datang? Saat kamu memuji diri sendiri pintar dan cerdas, baik hati dan cantik. Dan aku beruntung mendapatkanmu setelah berjuta-juta keberuntungan. Tidak. Justru aku yang beruntung bisa menikah denganmu. Baiklah, sekarang aku akan hangatkan tempat tidurmu. Kalau kamu butuh pelayan untuk minum bersamamu, panggil saja aku. 1 kali 5 juta. Teman lama dapat potongan 20%. Saya hanya bisa menikahinya setelah menghabiskan 8 kehidupan yang beruntung. Itu tidak benar. Keberuntungan Anda masih ada di depan. Perlu. 江宁 Ham. 我必须要尽快和莫寒完婚，绝对不 Ya. 能发现真相。 Saya Ruo dan Kui adalah adikmu. Bagaimana kamu berbicara dengannya? Selama bertahun-tahun, kamu hanya membuang waktu dengan membaca buku. Kalau bukan karena kamu menikah dengan Fujianzi, pasti itu kangkang. Apa yang kamu banggakan? Sekarang situasi di rumah tidak begitu baik. Kamu harus mentransfer semua uangmu kepada kangkang. Asalkan kamu mau patuh. Ayah dan ibu masih sangat menyukaimu. Tidak menyangka keluarga asli begitu menyedihkan. Tidak bisa, aku yang akan menanggung rasa ini untuk dia. Kalian tengah malam tidak tidur, di sini belajar menggonggong. Kalian sakit apa? Kalian pikir aku suka kalian menyukai aku? Biarpun di dunia ini tidak ada yang menyukai aku. Aku juga akan baik-baik saja. Dan aku beritahu kalian. Saya hanya baik kepada orang-orang yang saya pedulikan. Kamu sebenarnya tidak layak. Kalian, para kapitalis suka mengintip orang lain berbicara. Ini rumah saya. Apa yang terdengar di kamarku adalah hal yang wajar. Orang yang diperhatikan oleh suami berhati jahat itu adalah Lu Beichen, kan? Iya, benar. 我不行， Dokter bilang kamu tidak boleh minum alkohol malam ini. Jika tidak bisa tidur, tambahkan 1 tablet obat. Li, pengurus rumah tangga. Apa yang paling disukai oleh kapitalis? 我那天 Menghasilkan uang. Menghasilkan banyak uang, salah. Adalah merampas dan menguasai. Mengubah orang lain menjadi milik sendiri. Tuan, jika tidak, biarkan Nyonya turun menemanimu minum. Hanya perlu membayarnya 5 juta. Dia kenal kamu. Dia bisa memberi diskon 20%, 5 juta loh. Katakan padanya 500.000 ya. Ah, kenapa bengong? Sudahlah, sudah. Jangan marah ya. Jangan karena anak itu. Aku sudah bilang padamu. Dia itu serigala putih. Menjadi istri dari CEO miliaran dolar. Hidupnya pasti sangat nyaman. Meninggalkan kami di sini untuk menderita. Sayang sekali Ruo tidak sedikit pun mirip dengan keluarga kita. Tak tahu bersyukur. Kalau waktu itu yang menikah dengan Fujianzi adalah Kui. Perusahaan kita pasti lebih berkembang dari sekarang. Sekarang, aku juga bisa menikah dengan Fujianzi. Asalkan dia bercerai dari Ruo. Kui benar. Tak boleh lagi membiarkan dia terus lupa diri dan berbuat tidak tahu berterima kasih. Dia sekarang sudah berani. Mengira pergi dari rumah. Dia akan bebas. Mimpi indah terbang ke dahan dan menjadi phoenix. Tinggalkan keluarga kita. Dia bukan siapa-siapa. Iya, ayah. Kita harus memberinya pelajaran. Biar dia tahu betapa hebatnya kita. Hai, Tuan Fu. Saya ingin membicarakan tentang MU Ruo. Kakak ipar, kami tahu Anda sangat sibuk. Tapi ini benar-benar sangat penting. Saya sudah mendengar sedikit. Anak ini, Ruo R. Sejak kecil perilakunya memang buruk. Sejak kecil sudah mengganggu adik perempuan. Juga suka mencuri uang dan barang. Sudah berkali-kali diajari tapi tidak berubah. Benarkah? Tidak terlihat sama sekali. Keluarga kaya, bisa melawan negara. Jika Ruo menikah denganmu, itu adalah kehormatan baginya. Kami hanya khawatir dia akan melakukan hal-hal buruk. Menyusahkan keluarga. Sebelumnya aku memberitahu kamu. Agar kamu tahu siapa dia. Terima kasih atas peringatannya. Tapi kebetulan aku suka wanita jahat. Kakak ipar, sepertinya kamu tidak tahu. Kakakku, dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia mencintai Lu Beichen, sahabat masa kecilnya. Hal yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Dia sudah melakukan semuanya dengan Lu Beichen, kakak. Pria seperti Anda.
Bersama barang bekas seperti kakak. Semua orang akan menertawakanmu. Kau mendidik seperti ini, Nona. Apakah dia pernah sekolah? Maafkan saya. Pak Fu Cui hari ini sedang tidak baik. Dia biasanya tidak seperti ini. Jangan datang ke perusahaan saya kecuali ada hal penting. Ah, mengapa murung begitu baik? Kamu tutup mulutmu dulu. Saya minta kamu menjaga citra wanita yang sopan di depan Fu Jianzi. Bagaimana kamu melakukannya? Tapi dia bilang, dia juga suka wanita nakal. Lihat saja penampilanmu barusan. Di mana lagi terlihat seperti putri bangsawan. Kau dengar dia omong kosong. Di dunia ini banyak wanita nakal. Dia semua suka. Dulu tidak terlihat. Sayap Emu Ruo memang benar-benar keras. Kami tidak bisa mengendalikan ibunya sama sekali. Halo semuanya. Semoga kalian menikmati filmnya. Semoga kalian memiliki hari yang baik. Terima kasih semuanya. Kamu rela membiarkan dia menjalani hari-harinya dengan bahagia. Tenang saja. Setelah kamu cerita tentang Emu Ruo dan Lu Beichen, tatapan Fu Jianzi berubah. Tidak ada pria yang tidak keberatan dengan wanita mereka bergaul dengan pria lain. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya bukti bahwa Emu Ruo dan Lu Beichen bersama? Tidak, aku cuma omong kosong. Ah. Tuan, ini adalah masa lalu istri dan Lu Beichen yang kamu minta. Ternyata dia menyukai pria seperti ini. Jika istri menyukai Anda, it would violate the premarital agreement. From now on, you won't get a single penny. Oh, sir. If you miss the feeling of being licked by Someone, visit the old house. Miss Yo is waiting for you. Or attend a few more dinners. Someone will confess their love to you at the dinner. Siapa yang bilang aku ingin Emu Ruo menyukaiku? Aku. Telepon Lu Beichen. Sialan, tokoh utama. Kenapa terus mengganggu ya? Berikan ponselnya padaku. Tidak mau. Ya. Tidak sengaja terjatuh. Sudah jam 9. Aku mau tidur. Kalau aku tidur dan ada suara sedikit saja, dikurangi 2 bulan gajimu. Selamat malam. HMPH. Gajian itu hebat ya. Memang luar biasa. Di bawah atap orang. Tak bisa tidak harus tunduk. Nyonya mau tolong tuang secangkir air hangat untukmu? SHH, jangan bicara. Apa yang terjadi, Tuan Fu? Kalau tidur dan keluar suara sedikit saja, akan dipotong gaji. Pengurus Li, pernahkah gajimu dipotong? Kami tidak peduli dengan pekerjaan kecil itu, Wakil Direktur. Tiap tahun masih memberi kami amplop merah besar. Kalau suatu hari saya bercerai dari Wakil Direktur dan tidak dapat pekerjaan, saya akan melamar jadi pembantu di rumah. Liu, Anda yang bertanggung jawab untuk perekrutan, kan? Ya. Kita kan punya hubungan yang baik. Pasti Anda harus membantu saya. Itu tidak bisa, Nyonya, meskipun pendidikan sudah memenuhi syarat. Tapi jurusannya tidak sesuai. Di rumah suami, menjadi pembantu. Harus sesuai dengan jurusan. Wakil Direktur, jangan terburu-buru. Saya sekarang datang untuk tidur denganmu. Saya bisa menyanyikan lagu pengantar tidur. Kamu mau dengar nggak? Kamu nggak tidur? Kamu pikir semua orang sama seperti Lu Beichen Mu? Curang, licik, mager, malas. Aku masih harus kerja. Ada apa denganmu? Apakah di rumah ada obat penghilang rasa sakit? Tolong kirimkan sedikit obat penghilang rasa sakit dan air panas. Tuan. Sudah berapa kali saya bilang padamu? Jangan berjalan telanjang kaki di atas lantai. Kedinginan, kan? Mengganggu tidurmu. Kau tidak akan memotong gajiku, kan? Di mata kamu, aku cuma pedagang yang hanya peduli uang. Tidak juga begitu. Di mata aku,
Setidaknya kamu ganteng. Lalu siapa yang lebih tampan? Aku atau Lu Beichen? Kamu berdua belum pernah benar-benar membandingkan dengan Lu Beichen. Coba lihat diri sendiri di cermin. Layak mendapatkannya. Apakah ini di sini? Di sini. Jika kita berusaha di sini, apakah dia akan selamanya terbaring di pelukanku tanpa memikirkan itu? Lu Beichen. 董事长，事关司总，有件事情我必须跟您汇报。说，根据江宁的体检报告，他肚子里的孩子是司总。当真？太好了，真是缘分呐！这个臭小子猝不及防让我喜当奶了。这傻姑娘，一会儿 Selamat pagi. 当众秀 Selamat 这件 pagi. 喜事。各位，今天 Oh, 呢 benar. 各位亲 Saya akan pindah keluar dalam 2 hari ini. 的司 Kemana? Pelatihan kelompok tinggal di hotel. 隆重介绍 Berapa hari? Tidak tahu. 江宁 Sepertinya di kota film daerah Sicheng. Di grup akhir-akhir ini banyak yang bilang cuaca sangat panas. Mungkin syuting dan pelatihan cukup melelahkan. Siapa sutradaranya? Sutradara Zhao Ji pasti sudah pernah Anda dengarkan? 江宁 Nanti kalau saya sudah terkenal, saya akan membuat iklan untuk perusahaan Anda. 就怎么样对他？你到底什么好，能被司夫人看上？ Anda tidak pantas. 这原本呢，我是要认她做干女儿的。 Persiapkan 现 diri. 在我改变主意了，我要认她做儿媳妇儿。阿姨， Halo, saya ingin mendaftar untuk kamar. 什么意思啊？ Nona Ruo-Ruo, 凭什么？ betapa cocoknya bertemu Anda di sini. 就凭江宁 Saudari Rocky, saya dengar kamu beralih menjadi seorang aktris. Grup Zhao harus sulit untuk dimasuki, ya? Beralih di tengah jalan. Tidak ada pengalaman sama sekali. Hanya bermodalkan wajah ini saja. Sulit membayangkan adegan dia beradu akting dengan pemeran utama laki-laki dan perempuan. Tunggu saja sampai Zhao marah di lokasi syuting. 我不知道， Terima kasih. 难道那晚 Kita kenal dekat, ya? Jangan pura-pura akrab dengan aku di sini. Wan, kamu kenal sama wanita cantik ini? Dia suka sama pacarku. Itulah kenapa aku putus sama pacarku. Aku harus keluar mencari kerja. Wan, kamu terlalu baik hati ya. Kamu bahkan menyapa dia. 是弄错了。 Tukar saja dengan aku. Aku sudah mengungkap semua masalah kecilnya. Biarkan semua orang melihat wajah 怎么 jeleknya. 可能？这个臭八婆，偏偏在这个时候说这种事儿，弄得人尽皆知。 Murong, suatu hari nanti, 不应该才是， semua yang kau miliki akan menjadi milikku. 这到底怎么回事？ 这还用说吗？ Beichen, 一是江宁 aku. 弟偷偷爬了司总的床，真刺激。江宁， Ah. 到底怎么回事？ Mengapa kasur ini begitu keras? Kondisi keluarga kaya memang lebih baik. 没想到吧？ Kamar mandi di kamarku bahkan lebih besar dari ini. 江磊，你说 Seandainya aku bercerai dari 可能 bos, 是你的孩子， dan karir aktingku belum ada kemajuan. 那天晚上你喝多了， Apa yang harus aku lakukan? 很正常啊。 Sekarang aku berusia 20-an. Kalau aku hidup sampai 70 tahun, 说谎。 berarti masih ada 50 tahun sampai mati. Selama 50 tahun ke depan, bagaimana saya bisa meningkatkan kualitas hidup saya? 到底是怎么？ Nyonya dan tuan ini akan bepergian dalam waktu yang cukup lama. 我那天正在上 Ada hal-hal apa saja segera hubungi saya. Baiklah, oke tidak masuk akal, tidak masuk akal. 公司传来消息，报告搞错了， Mengapa matematika begitu sulit sih? 江磊的孩子。这幸好我 Selamat 自己 pagi, 公司安排 Lulu. 不然就死定了。江磊，好啊，江宁， Xiawan, 你竟 ada pelanggan yang mengeluh Anda menutup telepon secara tiba-tiba. Apa sebenarnya terjadi? Sudah salah beberapa kali. Perempuan tua yang menyebalkan. Berapa kali kamu melakukan kesalahan bulan ini? 怎么可能是江磊的孩子？ Jika masih ada kesempatan lain, sebaiknya kamu saja yang mengundurkan diri. Seharusnya yang mengundurkan diri adalah kamu. Berani-beraninya teriak-teriak padaku. Apa kamu tidak ingin lagi bekerja di industri ini? 事情 Wei 一 Chen, 清二楚。今天的宴会到此结束。 segera pecat manajer besar ini dari kantor. Dan selamanya. Aku hanya memberimu 1 jam. 江宁姐， Cece segera pergi. 小林，江宁姐，你一定要帮我。你跟 Aku akan membawamu bertemu dengan Emer Zhao. 求我有什么用？他又不可能听我的。 Tuan dan Nyonya masuk ke produksi film milik Direktur Zhao. Film ini bukan investasi Anda. 什么？我之前不是带你做提琴？ Nyonya tidak memiliki banyak pengalaman. 这些是
Apakah Nyonya akan diperlakukan buruk jika bergabung dengan grup ini? 林处处不让我说的。 Jika Bapak bisa memberi sapaan, mungkin akan lebih baik. Jika ada yang dibutuhkan, biarkan dia datang mencari saya sendiri. Baiklah. Selamat pagi semuanya. 不行， Pagi, 我要让你看看生米怎么煮成熟饭。 Guru. Apakah kamu sudah melihat penata rias? Ah. Selamat pagi, Wakil Direktur. 莫寒，你看 Ini lagi awal bulannya. 想让别人的孩子认你当爸爸， 天下男人一样渣， Bos tidak mengerti isyarat saya. 背地里龌龊。 Bos, gaji saya sudah masuk ke Alipay 20 juta. Terima kasih, cinta kamu. 我累了。 Malam ini ada acara amal. Kamu punya waktu? Ada. Siap sedia. Saya jamin akan melaksanakan tanggung jawab sebagai ibu Fu dengan sempurna. 江小姐 Kamu adalah orang yang mendanai saya. 结果显 Loh, 示您是 sang penyokong juga adalah ayah. 您是很 Sudah dengar belum? 熊猫 Sutradara Zhao tiba-tiba menambahkan satu karakter. 性的女 Sudah 人 dengar. 很难受 Katanya, putra keluarga Lu yang berjuang untuk pacarnya. Awalnya pacarnya ingin peran Emyuruo itu. Tapi sutradara Zhao mati-matian tidak setuju untuk mengganti orang. Akhirnya dia hanya diberi peran yang bisa ada bisa tiada. Dia ternyata masih memiliki citra positif. Dia sudah memutuskan untuk bersikap konfrontatif dengan saya. Saya bawa kopi untuk semua orang. Ayo cepat minum. Terima kasih banyak, terima kasih. 发生什么了？喂， Jejeroru, aku juga masuk tim. 开始吧 Kamu tidak keberatan, kan? Aku tahu mengapa pemilik taman ingin membunuh Xia Wanwan. Tapi siapa yang tidak ingin membunuhnya? Kak Ruo-Ruo. 是的，阿姨 Jika kamu tidak senang, aku bisa mundur saja. Apakah kamu mau minum kopi ini? Tidak melihat kalau di tanganku masih ada satu cangkir? 的时候见得多了， Guru makeup sudah datang, 你想他 aku pergi dulu. 在我私家待着，你就给我 Apa sikapnya ini? Aktor dan aktris terkemuka saja tidak sebesar itu. Jangan marah, Wan. Biarkan dia saja. Baik hati tapi tidak dihargai. Kita semua sudah bekerja keras hari ini, ayo beristirahat. Terima kasih semuanya. Kalian sudah bekerja keras. Aku harus pergi dulu, sampai jumpa. 你说你们女人呐， Ada yang perlu diperhatikan untuk pesta amal hari ini? Setidaknya ambil gambar dari satu barang. Tidak apa-apa, aku punya banyak uang. 玩你，那得多生气呀！ Selamat datang semuanya di malam amal hari ini. Selanjutnya, silakan nikmati dengan bebas. Produk yang disukai bisa dilelang dan dibawa pulang. 你怀不了孕，怎么办？ Lihat sini. 生啊！ Ayo, lihat ini. Ini bagus, ini bagus. 查的怎么样了？ Baiklah, kerjanya sangat rapi. 我那哦妹妹呀，命真好， Menarikkah? 超出 Menarik. 全城上下大张旗鼓找的，说不定啊。 20 juta milikku. 据我所知，莫寒从小 Jangan memandangnya. 女儿有过婚约， Dengan posisi Lu Beichen saat ini, dia tidak akan diundang ke sini. Apa urusannya? Apakah aku dilahirkan untuk menjadi pemeran utama laki-laki atau perempuan? Satu persatu tidak melepaskanku. Dia akan punya uang nanti. Dalam 5 tahun dia akan memiliki kemampuan ini. Nyonya cukup percaya pada pria lain. HMPH. Jika orang lain pasti tidak ada. Tapi Lu Banchen memiliki. Dan dia akan terbang lebih tinggi. 不好了，孕容大出血，急需输血。 Wakil Direktur, saya meminum secangkir untuk Anda. Halo, 我是 RH 阴性血，太好了，快跟我来！病人现在的状态稳定了。这位好心人，你叫什么名字啊？留个联系方式吧，我转达给这位先生。我叫江宁，联系方式就不用了。 mengapa kamu tidak mengandalkan Lu Banchen? Apa? Setiap kali pria ini minum, dia akan kehilangan akal sehatnya. Saya harus segera menyimpan barang-barang berharga ini. Hai tuan-tuan. Saya datang, saya datang. Hai kamu datang, hai. Kamu datang. Saya akan membuka pintu. 你这傻孩子，
不能做手术，多伤身体啊！不管孩子的父亲是谁，只要你生下来，阿姨替你养。江宁，你自己没有家吗？ Kenapa kamu bisa memiliki penilaian yang buruk walaupun kamu terlihat begitu baik? 可以去找司夫人说清楚。 Terlalu panas. 因为有人跟你撑腰，你就能为所欲为？ Aku akan kembali ke kamar dulu. Istirahatlah dengan baik. 如果你把我从这儿推下去，想杀我， Aku mau mandi. 太婆会原谅你。 Oke. Kalau begitu, baiklah. 快来人呐！快来人呐！病人大出血，赶快安排手术。 Tuan. Dia begitu cepat? 事情办得怎么样了？ Selesai? Selesai. Aku akan terlambat. 什么？那我们该怎么办？ Presiden yang bernilai triliunan saja bangun jam 6 pagi. Apa aku masih punya hak untuk tidak berusaha bangun pagi? Pagi. Li pengurus. Bisakah kamu mengantarkanku ke tempat yang mudah untuk naik taksi? Aku ingin pergi ke lokasi syuting lebih awal. Baiklah. Saya. Kalau tidak, bagaimana? Silakan perintahkan saya, bos. Semalam kamu mengotori bajuku. Apa rencanamu untuk mengganti? Saya akan membawanya ke laundry. Bisa dibayar bulan depan dari gaji. 这也是他幸福的生命啊！ Lalu kamu ingin apa lagi? Jika bulan ini masih seperti bulan lalu tanpa jejak. Tanpa kabar sama sekali. Jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun dalam setengah tahun ke depan. Ternyata bos utama merasa uang ini tidak sepadan. Minta saya memberikan sedikit nilai emosional. Baik, tapi akhir-akhir ini saya agak sibuk syuting. Malah mungkin saya tidak bisa pulang. Saya harus perjalanan bisnis untuk beberapa waktu. Kalau kamu sulit tidur malam ini, 怎么可能？ kamu bisa datang ke hotel cari aku. 不上了， Tapi aku cuma akan menenangkanmu agar tidur. 就咽气了。你不信，问问大夫。 那孩子 Kamu rasa aku berminat padamu? 医院已经 Aku sangat cantik. Tahu? Aku juga tidak berminat padamu. Oh. Aku salah? Kamu memang cintaku dalam mimpi. Aku setiap hari ingin bersamamu. Aku ingin kamu jadi suamiku di kehidupan selanjutnya. 听到你要生了，赶着来医院，路上出了车祸。现在 Kalau begitu, aku pergi dulu. 不信， Cepatlah. Kenapa begitu lambat? Lain kali datanglah lebih awal. Jangan datang lagi setelah ini. Maaf, Zhao Dao, maaf. 不知道什么时候才能行。 Kamu kenapa? Orang baru yang dimasukkan itu. Kemarin malam gagal lebih dari 10 kali. Satu pun tidak ada yang berhasil. Membuat sutradara Zhao sangat marah. Berbeda bidang itu seperti berbeda gunung. Kamu tahu tidak, sutradara Zhao juga dipanggil Yi Jianmei. Pasti semua adegan orang baru itu akan dipotong. 算了， Aku sudah melihatnya. Aku juga pernah mengalami. Tapi tentang Xia Wawenwen ini, bisa dibilang memang pantas. 乔总， Ekspresinya kurang pas. 恢复的不 Matanya kenapa? Seperti penjahat sedikit? Coba pelajari sendiri dulu. Maaf, Zhao Dao. Tolong beri saya beberapa menit lagi. Saya akan menyesuaikan sedikit. Cepat, cepat, cepat. Maaf, maaf. Sepertinya dia juga tidak lebih baik dari saya. 有点像亲属之间去 Oh, minum sedikit air. 排异反应。姑娘，给我献血的人是谁？ Terima kasih, ya, terima kasih. 但我记得他叫 Zhao Dao, saya sudah siap. Baik, saya mulai sekarang. Maaf telah mengganggu waktu kalian. Ayo, 321, aksi. 有位置的胎记，难道她真的是我女？ Kau pergi sebarkan berita tentang dia di bar. 给我找一个叫江宁的 Itu tidak terlalu baik, 她的全部 kan? 资料。 Lakukan seperti yang saya katakan. 哇， Baiklah, 终于能嫁给你了。最好那个老太婆永远不行， naik pesawat. 这样我就没有后患了。 Baiklah, ayo. Terima kasih, terima kasih. 互相交换戒指。 Malam ini saya akan pergi ke hotel tempat kamu menginap. 慢着，我不同意。 Tuan Fu, apakah kamu sudah makan malam? Belum. Kalau begitu, kebetulan saya sudah membeli ini. 您什么时候看我？ Di hotel ada televisi. 怎么也 Kita bisa nonton televisi sambil makan camilan. 我还能看得 Menonton cerita tentang CEO kaya jatuh cinta pada istri muda. Ini sangat bergizi.
Dapat membuat jiwa dan raga senang. Tidak membuat diri sendiri depresi. Ternyata dia juga bisa tersenyum manis pada seorang pria. 到底什么居心？ Beichen. 我还结婚，你记得 Suami Moruo juga datang. 我来这儿 Lalu kenapa? 至少拿回属于 Sudah lama tidak bertemu. Datang ke sini untuk memenuhi kebutuhan fisiologis? Beichen, ayo kita sapa Tuan Fu. Aku tidak mau. Kalau mau pergi silakan sendiri. Beichen, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Jika Anda mengenal Emer Fu, itu juga akan membantu karir Anda. Kalau begitu, jika Anda tidak pergi, saya akan pergi menggantikan Anda. Jika Emer Fu merasa kami tidak sopan, itu tidak baik. Saudari Rock gemuk malam ini. Mengapa dia selalu ada di mana-mana? 江宁就是我的女儿。 Ada sesuatu? Aku hanya melihat bahwa kamu terakhir ini sangat membenciku. Jadi aku datang untuk meminta maaf. Sebenarnya, aku tidak ingin menjadi aktor. Tapi Beichen berkata aku sangat cocok. Menjadi aktor akan disayangkan kalau dilewatkan. Dan kebetulan sang sutradara Zhao punya kesempatan. Aku tidak sengaja ingin bertabrakan denganmu. Sebenarnya, di mana kamu berada tidak ada hubungannya denganku. Tapi kita berdua tidak begitu akrab. Bisakah kamu tidak berbicara seperti itu padaku? Baiklah. 放过你这个杀人凶手！ Oh ya. Tadi aku bertemu dengan aktor utama. Dia bilang ingin berlatih denganmu malam ini. Terima kasih. Nanti aku akan tanya sendiri. Beichen masih di sana. Saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Selamat tinggal, Kakak Moruo. Selamat tinggal, Tuan Fu. 该说一下思佳和乔家的事。 Hei, di sana ada yang jual sosis bakar. 当年思佳跟乔 Ambil satu, ambil satu. 承认吗？确有此事，不过其中发生了一些变故，您是知道的。是啊，伯父，我和梦还是真心相爱的，您不能拿口头会约来约束我们。 Ayo makan satu. 你确定你和司慕寒是真心相爱的？ Tidak boleh makan. 据我所知，司慕寒现在都没在你身上。 Bagaimana? Kolam yang dijual seharga 10 yuan 2 botol ini memang tidak pantas untuk seorang senior. 你跟他结婚，是因为你以为林楚楚救了你，你怎么就确定那天 Senior, nanti kita bisa berlatih bersama ya? Terlalu malam, tidak 什 nyaman. 么意思？ Baiklah. 替他代班，所以我带了他的公办。 Sebagai seorang senior di industri ini, saya menyarankan kamu fokus pada acting. Jangan repot-repot dengan trik-trik kecil itu. 那天晚上， Ham 有人闯进来抱住我，说会对我负责。 Beichen membenci. Sudah lama tidak bertemu kamu. Cepat peluk aku. 你先听听他怎么说吧。都是这个女人，她为什么 Tuan Fu. Tidak mendengar bukan berarti tidak ada yang terjadi. 把视频给换了的？ Apa Tuan Fu begitu sedih? 江宁的身份跟我一点关系都没有。 Aku saja sudah begitu sedih. Kamu harus berbaik hati. Jangan tertawakan saya lagi. Apakah kamu begitu menyukainya? Kamu tidak mengerti. 思佳大少爷， Saya memang tidak mengerti. Saya hanya tahu kamu membuat saya tidak bahagia. Saya akan membuat Lu Beichen bangkrut. HM. 司徒大人， Akhirnya tidak memotong gaji saya lagi. Saya bisa menyimpan 20 juta bulan depan. Jangan begitu. 爱我的是不是？ Dia tidak bisa menahan. 你不配叫我思佳的。求求你， Profesor, 再给我 apa 一次 kabar? 机会好不好？ Dia pergi tanpa memberitahu. Kita masih bisa mencarinya sekarang. 孩子， Bagus sekali. 差点葬送在你。 Apakah sutradara sudah lewat? Lihat sekilas. Lumayan juga. Sutradara, emosi ini bisa dipakai? Bisa, bisa. Emosi hari ini sangat pas, ya. Jauh lebih baik dari kemarin. Terima kasih, sutradara. Gadis kecil ini aktingnya cukup bagus, ya. Sudah pertimbangkan untuk menandatangani kontrak perusahaan? Terima kasih, Kak Meili. 来这里接 Guru Gao, kamu berjuang keras di syuting. 我要带走 Minum sedikit air dulu. Terima kasih. Ayah, Guru Gao. Bisakah kamu mengajariku berakting untuk adegan berikutnya? Baik, ikut aku. Saya seorang aktor pribadi. Belum tanda kontrak dengan agensi. Baru saja memulai karir saya. Baiklah. Bapak Huo, mau minum? Saya tidak minum minuman bergula. Hanya 3% gula saja. 叫妈妈。 Bukan berarti tidak bisa diminum juga. 小姐，我们抓到了一位不速之客。 Kau bisa merenung sebentar lagi. Mood MU akan lebih baik. 不用向我汇报。 Hei, maju terus. Hei, benar begitu.
Begini saja. Bukannya Homili dikenal memiliki sifat yang sangat buruk? Wan Wan sedang menjelaskan adegan. Ayo kita pergi ke sana. Sister Millie, apakah hubunganmu dengan Emyuruo baik? Itu urusanmu apa? Aku hanya ingin memberitahumu. Hati-hati dengan Emyuruo. Aku pernah sekelas dengannya. Dia punya reputasi yang sangat buruk di sekolah. Dan dia juga merebut pacarku. Saya dengar Anda baru-baru ini punya pacar muda. Harus berhati-hati dengan dia. Mencuri pacar Anda. Apa jenis pacar Anda? Anak-anak cantik seperti Anda sangat jarang. Seperti Anda yang membicarakan orang di belakang. Bukanlah hal baik. Kalau berani katakan itu kepada Moruo. 当真要这么无情吗？我们没有任何关系，这就是我对陌生人的态度。请回吧。 Engkau sengaja menyebarkan fitnah tentang saya? Engkau sengaja mengatakan hal-hal buruk tentang saya? Bagaimana engkau menyelesaikannya? 司总， Apa arti hubunganmu dengan Gang Wen? Apakah engkau yang tertarik padanya? Atau dia yang tertarik padamu? Jika bukan salah satu dari dua hal itu, mengapa kalian berdua semakin dekat? Kita hanya sedang berakting. Saya tidak pandai berakting. Ingin dia membantuku. Apa yang kau pikirkan? Ini bukan saatnya untuk syuting, kan? Dia meletakkan tangannya di bahumu. Kau tidak tahu untuk mendorongnya. Dia adalah aktor terkenal. Di kalangan orang-orang senior. Dia meletakkan tangannya di tubuhku. Apa yang bisa aku lakukan? Muro juga tidak punya bakat akting yang baik. Tapi tidak ada satupun yang mengatakannya. Sutradara tidak suka padaku. Orang lain juga mengisolasi aku. Pemenang penghargaan aktor mengganggu aku. Mereka semua berpihak. Emyuruo dan Murong bersama-sama mengganggu saya. Apa yang bisa saya lakukan? Kenapa kamu tidak memberitahu saya tentang hal ini sebelumnya? Apa yang kamu katakan padaku? Saya akan membalas dendam untukmu. Lain kali saya bertemu dengan aktor tangan nakal itu. Saya akan memukulinya. Tidak usah, kamu tidak perlu membantuku. Aku bisa tahan sendiri. Semakin kamu membantuku, semakin mereka menggangguku. 放开我，我是疯来叫你，但你的乔家大小姐很爽身， Guru Gao Gao. 富贵， Ah, 每天都在被私家的人追逐，活得就像阴沟里的老鼠。 hei, kakek dirawat di rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. 是你救我， Baik, aku tahu. Aku segera kembali. 再给我一次机会。 Kenapa kakek yang biasanya sehat tiba-tiba masuk rumah sakit? Aku juga tidak tahu, baru saja mendapat kabar. Apakah rumah sakit ini hanya melayani keluarga Fu? 我会想尽 Kenapa tidak ada pasien lain yang terlihat? Benar ya, 你干什么？人家 aku benar-benar hebat. Hei, tunggu aku. Dokter, dia bagaimana? Mari kita bicara di luar. 我上位，那么我们就一起下地狱吧！要干嘛？ Kamu adalah istri Emyuruo Fu Jianzi. Fu Jianzi itu gila, kamu tahu? Dia itu gila yang bisa membunuhmu tanpa tanggung jawab. Paman kedua, aku rasa kamu yang lebih mirip gila. Nak kecil, kamu masih terlalu naif. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya kepada Pak Li. Dia yang melihat Fu Jianzi tumbuh. Dia yang paling mengenalnya. Orang seperti dia, hati iblis. Lebih beracun daripada ular berbisa. Kalau kamu bersamanya, sayang sekali. Meskipun dia gila, aku tetap suka padanya. HMPH. Selera kamu memang unik. Paman kedua bukan selera unikku. Hanya saja dibandingkan dengan paman kedua. Dia tidak hanya tampan. Kemampuannya juga luar biasa. Meskipun dia gila setiap hari, aku tetap suka padanya. Kamu tunggu saja. Nanti aku akan bunuh kamu. Pak R terlalu tidak tahu diri. 把你伤了我男人， Bagaimana dia bisa membuat kebohongan seperti itu untuk mencemarkan nama Anda? Beruntung ibu tidak mempercayai kata-katanya. Ada apa dengan yang dia katakan? 把他送到警察局。 Paman kedua. Saya mau lihat ayahku. Jangan terburu-buru, dia belum bangun. Tenang saja, dia tidak akan melihat. 那儿呢？ Tadi kamu bilang mau bunuh siapa? Kalau tidak mau hidup, silakan coba. Pengurus Li? Ya. Tolong urus sedikit. Kak, kamu baik-baik saja? Saya sudah bilang kan. Jauhi Fujinzi. Jauhi Fujinzi. Kenapa kamu mengganggunya? Saya tidak mengganggu dia. Sialan. Kamu tidak tahu. Dia datang tanpa memikirkan apa-apa. Begitu melihat saya, langsung dipukuli. Masih ingin membunuhku, anak sial ini. Kenapa tidak mengirim orang tuanya lebih cepat ke neraka? 你不是 Aku sudah bilang sebelumnya. Ketika tidak ada orang, jangan.
Sendirian bersamanya. Apa otakmu dimakan anjing? Aku benar-benar tidak mengganggunya. Aku hanya bertemu dengan istrinya. Dia berbicara beberapa kata dengan istrinya. Siapa yang tahu dia begitu kekanakan. Memukuku sampai seperti ini. Jianzi, kau datang? Kudengar pamanku terluka. Aku khusus datang untuk melihatnya. Dia jahitannya lebih dari 10 jahitan. Dokter mengatakan dia sedikit pusing. Jianzi Zhengquan adalah paman kedua kamu. Jangan lagi memukulnya di kemudian hari. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Paman kedua tidak marah, kan? Tidak, sama sekali tidak. Anak muda bertengkar sedikit itu hal yang wajar. Kita semua adalah satu keluarga. Jianzi, apakah kamu sudah bertanya tentang keadaan kakekmu? Dokter bilang kakek dalam keadaan baik. Hanya saja usianya sudah tua. Perlu menjaga kehangatan. Terima kasih telah menonton film saya. Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah ini, agar kami dapat meningkatkannya lebih lanjut. Untuk melayani Anda dengan lebih baik. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton.